Bapak Kajur, Sekjur di lingkungan IAIN Luxmawe yang kami hormati, Bapak Pematri, sahabat kami Dr. Fajri Ismail, MPDI, yang telah sudi membimbing kita pada kegiatan hari ini, teman-teman dari LPM, P2M, PTKN di wilayah Aceh, teman-teman tim gugus mutu di tingkat fakultas yang telah bergabung bersama kami, Ibu-ibu Sri Kandi, tim LPM IAIN Luxmawe yang telah bersusah payah mempersiapkan kegiatan hari ini demi tercapainya sebuah mutu perguruan tinggi yang lebih bagus ke depannya. Bapak Dr. Edi Saputra, sahabat kami dari IAIN Takengon yang telah bersedia menjadi pengarah kita, moderator kita pada hari ini. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari mengawali langkah awal kita dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, masih bisa menikmati hidup ini, masih bisa menjalankan aktivitas keseharian kita. Selawat beriring salam, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Rektor dan Bapak Ibu semua yang telah bergabung bersama kami, kami tim LPM IAIN Luxmawe menggagas kegiatan hari ini. Ada dua hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah ada sebuah kegelisahan yang sangat luar biasa, di mana perkembangan zaman dan teknologi yang luar biasa berubah, menghadapkan kita pada tantangan bagaimana melahirkan mahasiswa dan lulusan yang berkualitas, melahirkan lulusan yang baik, yang handal, yang mampu menjawab tantangan zaman sesuai dengan eranya. Yang kedua bahwa berdasarkan Permendikbud Dikti nomor 62 tahun 2016, di mana SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan secara otonom, terencana, dan berkelanjutan. Maka untuk itu, LPM sebagai ujung tombak penjaminan mutu di lembaga PTKN telah berusaha keras, berpikir keras, dan menyiapkan serta membenah dokumen-dokumen penjaminan mutu yang nantinya bisa menjadi acuan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya IAIN Luxmawe. Ada 24 standar dokumen yang telah kami siapkan, yang hari ini kita minta untuk yang telah dibaca oleh sahabat kita Pak Fajri, yang hari ini akan kita review dan kemudian kita sosialisasikan kepada teman-teman untuk bisa menjadi acuan dalam implementasi pelaksanaan pendidikan kita di tingkat fakultas maupun jurusan dan prodi. 24 dokumen mutu itu berupa standar penjaminan mutu, kemudian ada manual mutu, dan dokumen internal SPMI lainnya yang itu berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi, berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada 11 dokumen mutu lainnya berkaitan dengan pengembangan akademik dan non-akademik. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, harapan kami dengan kegiatan ini bahwa seluruh sivitas akademika, khususnya IAIN Luxmawe dan tim LPM, teman-teman kami yang tergabung di wilayah Aceh lainnya, bisa menjadi rujukan dan memberikan pemahaman kita terhadap penjaminan mutu kita ke depan. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, maksimal, dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Terakhir, terima kasih untuk Pak Rektor, para pimpinan semuanya yang telah mendukung terlaksanakan acara ini. Terima kasih banyak kepada Pak Fajri yang telah sudi menjadi pemateri kami dalam kegiatan peer review dan sosialisasi dokumen SPMB pada tahun 2020 ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua LPM IAIN Lok-Sumawe, Dr. Bastiar SHIMA. Selanjutnya adalah Skapur Siri sekaligus pembukaan acara oleh Rektor IAIN Lok-Sumawe, Bapak Dr. Hafifuddin MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ba'du. Pak Direktur, Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Bapak Pematri, Bapak Ibu sekalian, para peserta, terima kasih atas bergabungnya di acara di pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita telah dapat melaksanakan suatu kegiatan peer review dan sosialisasi SPMI yang digagas oleh Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Lok-Sumawe. Kami selaku pimpinan sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini karena SPMI menjadi salah satu indikator dalam proses akreditasi suatu perguruan tinggi untuk menjadi lebih baik dan bermutu. Melihat kondisi saat ini di mana adanya pandemi dan berbagai perubahan zaman serta isu global menuntut IAIN Lok-Sumawe dan kita semua untuk segera berbenah diri agar dapat meningkatkan daya saing baik di tataran regional, nasional maupun internasional. IAIN Lok-Sumawe membutuhkan aksi nyata, perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia memasuki revolusi industri 4.0. Salah satunya dapat terlaksana melalui sistem penjaminan mutu internal untuk dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Kami mengharapkan pengelolaan IAIN Lok-Sumawe harus berbasis mutu pada seluruh tataran sistem pengelolaan kampus. Pembenahan mutu secara internal IAIN Lok-Sumawe harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi dan dokumentasi yang memadai. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini diharapkan seluruh sivitas akademika, mulai dari pimpinan, staf pengajar, dan tenaga kependidikan di fakultas, di jurusan, atau di unit-unit terkait dapat melaksanakan perubahan dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di kampus, sehingga dapat membawa IAIN Lok-Sumawe menjadi ke depan, baik di Indonesia, Asia, maupun dunia internasional. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar, baik, dan sempurna. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada pihak LPM dan panitia. Mudah-mudahan kerja keras ini akan dapat berbuah hasil yang menyenangkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, buka acara. Akhirnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. SK-nya berarti you juga ya? Oh, tanya dan sosialisasi SPMI dengan resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor IAIN Lok-Sumawe, Bapak Dr. Hafifuddin MAG yang telah membuka acara peer review dan sosialisasi SPMI.
IAIN Lok Sumawe. Dengan dibukanya acara tersebut, maka host akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita. Moderator kita bernama lengkap Dr. Edi Saputra MPD. Tempat tanggal lahir Biren 23 Mei 1987. Pekerjaan dosen IAIN Takengon. Pangkat lektor, pendidikan terakhir doktor, jurusan Tadris Matematika IAIN Lok Sumawe. Baik kepada Bapak Moderator Dr. Edi Saputra MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Rahmi. Hah? Halo. Adalah, Jelas suara saya. ya. Udah. Halo, terima kasih Bu Rahmi. Jelas suara saya? Jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah. Terima kasih kepada tim yang sudah bersedia memberi kesempatan pada saya untuk mendampingi acara ini. Saya selaku moderator akan membimbing jalannya acara pada sesi pertama hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan pemateri kita. Di sini ada Dr. Haji Fajri Ismail MPDI. Beliau lahir di Sukamoro 23 Maret 1976. Pangkat terakhir Lektor Kepala 4A di jurusan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan di UIN Raden Fatah Palembang. Nah, beliau juga sekarang menjabat sebagai penasehat Presidium Penjaminan Mutu untuk PT KIN dan Wakil Direktur Pascasarjana pada UIN Raden Fatah Palembang. Ya. Nah, saya sampaikan juga bahwa schedule acara pada hari ini itu seperti yang sudah dibagikan oleh host tadi. Kita akan melakukan sosialisasi SPMI IAIN Lok Sumawe yang disampaikan nanti oleh Pak Dr. Haji Fajri Ismail. Kemudian acara kedua kita membangun kebijakan mutu melampaui standar nasional dikti. Ya. Nah, jadi untuk tempat, ya waktu dan tempat, kami persilakan kepada Pak Dr. Fajri. Silakan Pak Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Lok Sumawe, Bapak Dr. Hafifuddin MAG beserta Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 beserta para kabiro. Yang kami hormati Ketua LPM Bapak Dr. Bastiar beserta sekretaris dan para kepala pusat, dan kemudian para staf yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan kemudian moderator Bapak Dr. Edi Saputra MPD, ini yang cukup jauh kali ya antara Lok Sumawe dengan Takengon ya. Ada berapa kilo itu Pak Edi Saputra? Antara Lok Sumawe dengan Takengon? Tidak terlalu jauh itu Pak, 100 km cuma. Oh, 100 km ya? Oh, ya. Antar kabupaten aja berarti ya? Oh iya, ini kita sekarang terpisah jarak waktu berkumpul di Zoom, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak. Tidak jadi masalah lagi sekarang. Iya, betul sekali. Siap. Ya, terima kasih Pak Edi Saputra yang telah memoderatori acara kita pada pagi hari ini. Kemudian para sahabat penjaminan mutu yang tidak hanya di lingkungan IAIN Lok Sumawe saja, tapi tadi juga berasal dari Takengon, mungkin ada juga dari Langsa, mungkin ada juga dari tempat yang lain. Innalhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata yang memberikan kita kesempatan untuk hadir pada pagi hari ini dalam rangka kita diskusi dan sosialisasi terkait SPMI.
Kami akan menyiapkan 7 tema dalam 2 hari ini, tetapi karena ada pesan dari teman-teman dari IAIN Lok Sumawe bahwa salah satu agenda kita yaitu tentang sosialisasi, maka nanti di akhir acara ini kami minta kepada teman-teman yang ada di IAIN Lok Sumawe untuk memaparkan secara ringkas bagian per bagian. Karena di situ ada 3 agenda khusus kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan kebijakan mutu, kemudian manual mutu, kemudian standar mutu. Nah, insya Allah mudah-mudahan di akhir, mungkin insya Allah di pukul 11.30, kita nanti minta kepada IAIN Lok Sumawe, teman-teman IAIN Lok Sumawe bisa mempresentasikan kebijakan mutu yang telah dibuat oleh tim IAIN Lok Sumawe. Dan insya Allah ini kita akan berikan masukan, pendalaman terkait dengan standar kebijakan mutu yang telah dibuat oleh IAIN Lok Sumawe. Namun sebelumnya izinkan kami untuk memberikan beberapa materi dulu terkait betapa pentingnya SPMI dalam SPME. Bapak Ibu, target workshop kita dalam 2 hari ini ada 7 sebenarnya. Yang pertama refreshment SPMI, sistem penjaminan mutu internal. Di mana Bapak Ibu sebenarnya di grup kita, webinar kita ini terdiri dari 3 kelompok. Ada yang sudah pakar SPMI, ada yang separuh pakar, dan ada yang baru mau mengenal apa yang disebut dengan SPMI itu. Bahkan kalau ditanya apa itu EPP, sebagian besar ada juga yang belum bisa mampu menjawabnya secara sempurna. Nah, 3 kelompok ini Bapak Ibu, para pakar dan kemudian setengah pakar dan berusaha untuk menjadi pakar. Yang pakar ini maka kita masukkan sebagai refreshment SPMI, bagaimana teman-teman yang sudah memiliki pengetahuan yang lebih tentang SPMI merefresh kembali betapa pentingnya SPMI itu di dalam SPME. Kemudian Bapak Ibu, target kedua kita pada pagi hari ini adalah bagaimana sebenarnya memberikan pengetahuan bahwa SPMI itu sangat penting dalam SPME. Itu sangat penting sekali. Jadi sebelum kita bicara tentang akreditasi, maka yang perlu dibicarakan terlebih dahulu adalah apakah perguruan tinggi itu sudah membangun sistem penjaminan mutu internal. Kenapa kami katakan demikian? Karena di dalam instrumen BAN-PT terbaru sekarang, Bapak Ibu nggak usah nanya kita mau akreditasi baik sekali atau unggul. Nggak usah nanya itu. Kenapa? Karena di dalam SPME sekarang yang dilaksanakan oleh BAN-PT ada yang disebut dengan syarat perlu. Jadi sebagus apapun borang yang kita miliki, kalau syarat perlu terakreditasi itu tidak terpenuhi, maka perguruan tinggi atau prodi itu sendiri tidak akan pernah bisa diakreditasi. Nah, apa yang akan menjadi syarat perlunya itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Dan ini membuktikan betapa pentingnya SPMI di dalam SPME. Jadi teman-teman, baik yang ada di IAIN Lok Sumawe maupun di manapun, jadi tidak bisa lagi kita main-main tentang SPMI ini. Nggak seperti dulu. Nggak seperti dulu. Bahkan nanti ketika visitasi, teman-teman yang ada di LPM, Lembaga Penjaminan Mutu, itu akan ada slot tersendiri yang akan diwawancarai oleh asesor BAN-PT. Kalau dulu hanya cuma bicara sedikit saja, tetapi sekarang kalau dalam visitasi secara online yang menggunakan instrumen 9 kriteria itu, teman-teman akan diwawancarai secara khusus dalam beberapa sesi. Nanti akan kita lihat panduan-panduan yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Kemudian target workshop kita yang ketiga adalah bagaimana membangun kebijakan mutu yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa standar nasional pendidikan tinggi itu ada 24 yang terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu standar pendidikan, standar pengabdian kepada masyarakat, dan standar penelitian. Nah, lalu yang disebut dengan melampaui itu ada 2. Ada yang disebut dengan melampaui secara kualitatif, ada yang disebut dengan melampaui secara kuantitatif, dan nanti ada standar turunan. Nah, di sini nanti akan kita bagaimana cara meng-create standar nasional pendidikan tinggi yang melampaui SNDikti itu baik secara kualitatif, secara kuantitatif, maupun nanti standar turunannya. Dan kemudian target berikutnya dalam 2 hari ini menyusun manual mutu, kemudian kita menyusun standar mutu melampaui SNDikti,
Nah, ketika kita bicara masalah menyusun standar mutu ini, nanti bagaimana kita bisa menyusun pernyataan standar mutu yang bisa melampaui standar dikti yang awalnya itu harus didahului dengan kebijakan mutu yang melampaui standar dikti. Nah, nanti Bapak Ibu kita bagaimana menyusun standarnya, pernyataan standar yang melampaui standar nasional dikti. Kemudian ada lagi kita bicara masalah audit mutu internal. Bagaimana cara kita mengaudit standar-standar yang telah kita susun sebelumnya, dan kemudian terakhir tentang standar mutu kampus Merdeka. Ini yang paling terakhir, yang paling fresh from the oven, kebijakan-kebijakan dari Kemendikbud pada saat ini. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan 7 target ini bisa tercapai dalam 2 hari ini. Dan sebenarnya ini tidak bisa kita lakukan separuh-separuh sebenarnya. Ketika kami memberikan materi dari nomor 2 dan nomor 7 ini, itu sebenarnya kami laksanakan 3 hari, dan itu dilaksanakan mulai dari pagi sampai malam. Jadi ketika dari pagi sampai malam, kemudian mereka bisa langsung menyusun standar kebijakan mutu sampai kepada bagaimana menyusun pernyataan standar. Jadi ini dilakukan 3 hari 3 malam Pak Bastiar. Tapi ini dengan sangat luar biasa, IAIN Loksmawe ini kita laksanakan dalam waktu 2 hari, dan per harinya itu lebih kurang 3 jam. Ini luar biasa Pak Bastiar. Salut ini. Ya, tapi insya Allah lah. Insya Allah. Lumayan. Nah, ini kayaknya di kampus semua ya Pak Bastiar ya? Iya, kami sebagian besar di kampus, tapi sebagian bertebaran. Bu Sarah sebagai kendalinya ada di Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Oh, ya, itu kampusnya. Karena saya lihat udah pakai masker semua di situ ya. Lagi banyak gangguan secara fisik dan kesehatan di kami sekarang. Oh, rata-rata ya, lagi agak-agak demam gitu. Biasa ini. Itu perubahan cuaca biasanya Pak Bastiar. Iya, demam dokumen juga. Siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, slide saya kelihatan ya? Jelas. Jelas ya? Nah, pertanyaan awal saya Bapak Ibu, lihat 2 gambar ini. Apa yang membedakan antara gambar yang sebelah kiri, yang nasi goreng, yang ada gerobak-gerobak ini, dengan yang di sebelah kanan, Kentucky Fried Chicken? Apa yang ada di benak Bapak Ibu? Apa yang ada di benak kita sekarang kalau membandingkan antara 2 gambar ini? Image. Padahal itu sama-sama makan juga sebenarnya. Tetapi ada yang paling esensial, yang paling substansial ketika kita membandingkan antara gambar yang sebelah kiri dengan gambar yang sebelah kanan. Silakan aja kalau ada yang mau jawab, silakan dibuka mute-nya, unmute-nya. Silakan. Mutu, image mutunya. Ya. Apa Pak? Image mutunya itu. Image mutunya, Pak Yusrizal. Gimana Pak kalau mutu sebelah kiri dengan mutu sebelah kanan? Kalau yang sebelah kiri kan belum istilahnya belum terstandar. Belum melampaui SN. Mutunya belum melampaui SN dikti. Karena kan kalau di KFC dimanapun dia buka, mereka punya istilahnya karena franchise punya standar mutu yang sama, ya, sehingga menimbulkan image di masyarakat dimanapun KFC tetap sama lah rasanya. Ya, oke, sip. Jadi betul sekali Pak. Jadi kalau kita bandingkan 2 foto ini, itu seolah-olah kesannya yang di sebelah kanan kalau kita makan di KFC itu timbullah image kita yang baik-baik. Nah yang di sebelah kiri ini belum tentu. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Yusrizal tadi, kalau yang sebelah kanan ini, yang KFC ini, itu benar-benar sudah terstandardisasi. Artinya adalah rasa KFC itu mulai dari Sabang sampai Merauke sama, gitu kan? Tapi kalau seandainya yang sebelah kiri, belum tentu yang namanya nasi goreng sebelah kanan sebelah kiri itu nanti rasanya sama. Nah ini membuktikan bahwa betapa pentingnya standarisasi dalam jangankan dalam sebuah perguruan tinggi, di dalam perusahaan, itu sangat penting sekali yang disebut dengan standarisasi. Lalu pertanyaannya adalah, bisa nggak nasi goreng ini suatu saat itu bisa menyamai KFC? Bisa nggak? Jawabnya bisa.
Iya. Bisa, Jawabnya bisa. Ya. Iya. Kuncinya apa, Pak Edi Saputra? Nah, kalau nasi goreng ini bisa jadi KFC. kalau saya simpel aja Pak, KFC-nya bocorin rahasianya ke penjual nasi goreng jalanan. Itu soal Pasti bocor mutunya jadi kualitas sama. ya. Oke. Ya. Lalu bagaimana kalau seandainya secara internal penjual nasi goreng ini kemudian dia merubah dirinya menjual nasi goreng yang dulunya tidak terstandar kemudian menjadi standar? Apakah bisa nanti nasi goreng ini bisa menyamai KFC? Jawabnya bisa. 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 Betul sekali. Bisa, kenapa tidak? Betul sekali Pak Husna ini. Kata kuncinya apa kata kuncinya? Kata kuncinya apa? Kata kunci standarisasi. Betul sekali. Standarisasi sama dengan mutu. Jadi Bapak Ibu, apapun namanya jenis lembaga, apapun namanya jenis perusahaan, perusahaan itu bisa besar kalau seandainya perusahaan itu bisa terstandarisasi dengan mutu, tetapi bisa juga sebuah perusahaan, sebuah lembaga akan turun apabila dia sudah membuat standar mutu tetapi tidak mengikuti standar mutu yang terjadi. Banyak sekali Bapak Ibu jajanan kaki lima itu kemudian menjadi besar. Tapi banyak juga restoran yang besar itu kemudian jatuh gara-gara tidak mengikuti standar mutu. Dan ini bisa membuktikan betapa pentingnya mutu itu sendiri. Oke. Sekarang slide ini Bapak Ibu. Jujur, mana pilihan utama Bapak Ibu kalau mau kuliah? Mana yang mau dipilih kalau mau kuliah? Sebelah mana? UI, Pak. UI, Pak. Kanan. Kanan sini ya. Iya. Ya. Ini apa nih? Ibu milih di situ. Kenapa nggak milih di sebelah paling kiri, Ibu? Karena standar mutunya sudah lebih bagus, Pak. Oke. Nggak milih Harvard, Bu? Belum mampu, Pak, saya. Ya, tapi kalau sekarang bukan bicara masalah mampu nggak mampu. Mana pilihan utama kalau mau kuliah? Oh, pinginnya Harvard. Oke. Iya, pinginnya Harvard. Oke, terus apa lagi? Pinginnya Harvard gratis. Persoalannya mutu kita pun mutu diri sendiri itu belum sanggup untuk ke Harvard University. Ya. Pokoknya kalau seandainya mau kuliah, pilihan utamanya kemana? Yang terbaik. Yang terbaik. Rata-rata pilihan kita adalah Harvard University. Ya kan? Lalu kenapa kita ranking pertama dia. Betul Pak. Kenapa Harvard University bisa ranking pertama di dunia? Karena standarisasi mutunya itu sudah melampaui. Betul sekali Pak. Jadi sederhana saja kalau seandainya mau membangun perguruan tinggi. Sederhana saja dalam membangun sebuah perguruan tinggi. Bikin standar mutu dan kemudian standar mutu itu diikuti oleh kita. Jadi jangan sampai kita membuat standar mutu, tetapi standar mutu itu tidak diikuti oleh kita. Contoh, kita membuat di dalam SPMI misalnya, standar mutu lulusan mahasiswa itu 5 tahun atau 6 tahun masa kuliah. Itu kemudian menjadi standar kita. Lalu standar yang harus mahasiswa itu lulus 5-6 tahun itu wajib diikuti oleh seluruh insan akademik yang ada di perguruan tinggi kita. Ini yang disebut dengan kenapa kita memilih Harvard kalau kita bandingkan dengan yang universitas yang ada di Indonesia, karena kita betapa pentingnya kita tentang mutu itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita bisa bayangkan kalau kita melihat dua gambar ini? Melihat dua gambar ini. Satu berlari di treadmill, satu berlari mau menuju garis finish, tapi di sebelah kirinya itu ada yang jual tahu Sumedang, ada yang jual kacang, ada yang jual rokok, ada yang jual air. Apa yang kita ambil manfaat di sini? Bapak Ibu, apa makna dari treadmill itu? Makna dari treadmill itu adalah kita berlari, tapi lari kita nggak pernah nyampe-nyampe, alias lari di tempat. Kemudian Bapak Ibu, makna gambar yang kedua adalah kita sudah hampir di garis finish, tetapi kemudian fokus kita menjadi pecah lantaran berbagai gangguan-gangguan yang berada di eksternal yang membuat kita menjadi tidak
tidak berlari sampai garis finish. Andaikan Bapak Ibu, misalnya di gambar ini kita bikin renstra, renov, rip, ya kan? Kemudian kita kejar renov, renstra, rip itu. Lalu pertanyaannya adalah, apakah memang benar-benar perguruan tinggi kita mengejar renstra, mengejar rip, mengejar renov, atau jangan-jangan perguruan tinggi kita itu sebenarnya lari di tempat. Kesannya berlari, tapi sebenarnya nggak berlari Bapak Ibu. Atau jangan-jangan perguruan tinggi kita itu sudah punya renstra, rip, renov yang bagus dan kemudian kita sudah menuju ke arah yang sana, tapi jangan-jangan fokus kita terganggu gara-gara apa? Ada persoalan eksternal dan internal. Banyak sekali penjual tahu Sumedang, banyak sekali penjual kacang, banyak sekali penjual rokok dan air yang berada di internal kita itu. Ibarat kata jangan sampai perahu kita itu kita menjadi nakhoda di dalamnya, ada penumpang di situ, tapi ada satu penumpang yang kemudian berusaha untuk membocorkan perahu itu sendiri. Nah ini yang nggak gawat. Saya contohkan Bapak Ibu misalnya yang jalan di tempat. Apa indikator kalau seandainya perguruan tinggi kita itu jalan di tempat? Gampang Bapak Ibu, untuk melihat indikator bahwa perguruan tinggi kita itu jalan di tempat. Itu sangat gampang. Satu misalnya, Bapak Ibu punya renstra, ya kan? Di dalam renstra itu tertulis bahwa jumlah mahasiswa di tahun 2020 misalnya yang menjadi mahasiswa baru itu katakanlah 1.000. Lalu kemudian yang masuk ke perguruan tinggi kita itu 900. Apa maknanya Bapak Ibu? Apa maknanya? Maknanya adalah perguruan tinggi kita itu sebenarnya jalan di tempat, belum menuju progres untuk bisa lebih maju dibandingkan sebelumnya. Saya ingat sekali Bapak Ibu, dulu sebelum jadi UIN, Bapak Ibu, itu yang daya tampung IAIN Raden Fatah dulu itu di sekitar tahun 2000 berapa itu saya agak lupa tahunnya. Bapak Ibu bayangkan IAIN Raden Fatah sebelum menjadi UIN yang bisa masuk atau jatah mahasiswa yang bisa masuk itu lebih kurang 1.000 lebih mahasiswa. 1.000 lebih mahasiswa. Ya kan? Nah, kemudian yang daftar berapa Bapak Ibu? Tahu nggak berapa yang daftar di tahun itu? Jadi daya tampungnya 1.100, yang daftar Bapak Ibu tahu nggak? Yang daftar hanya 750 calon mahasiswa saja. Bayangkan Bapak Ibu, ya, bayangkan daya tampungnya 1.100-an, kemudian yang mendaftar hanya 750. Apa yang ingin kita lihat Bapak Ibu? Berarti ada sesuatu yang salah di situ. Jangan-jangan IAIN Raden Fatah Palembang itu sama seperti kita berlari di treadmill, hanya berlari di tempat saja. Atau jangan-jangan kita sudah punya target, Bapak Ibu, tetapi target itu kemudian terganggu oleh tahu Sumedang, kemudian kacang tadi yang jualan kacang atau jualan air. Nah ini Bapak Ibu, bayangkan saja, IAIN Raden Fatah 1.100 daya tampungnya, tapi yang mendaftar itu hanya 750. Jadi artinya Bapak Ibu, nggak usah dites mahasiswa itu pada prinsipnya sudah lulus semua. Bayangkan itu Bapak Ibu. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi di IAIN Lok Sumawe maupun di IAIN Takengon. Daya tampungnya berapa, ya kan? Yang masuknya berapa. Nah, itulah kemudian kami usahakan untuk berubah Bapak Ibu pada saat itu. Kemudian kami buat tim sosialisasi yang benar-benar memiliki struktur tersendiri tim sosialisasi. Dan kemudian kami perlahan-perlahan mengejarnya. Dan dalam waktu 3 tahun lebih kurang, dan itu sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Berapa itu kalau tidak salah yang mendaftar pokoknya, saya lupa berapa jumlahnya. Dalam waktu 2-3 tahun, jumlah yang mendaftar itu lebih banyak dibandingkan daya tampung mahasiswa IAIN Raden Fatah pada saat itu Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan betapa pentingnya kita membangun mutu yang ada di perguruan tinggi kita. Nah, lalu pertanyaannya, mau mulai dari mana ini? Sering ada orang mengatakan, aduh, visi, misi, tujuan, dan strategi kami ini nggak jelas. Ada lagi yang mengatakan, SDM kami kurang, anggaran kurang, sarprasnya minim.
Nah, ini yang agak lebih ini lagi. Agak lebih apa ya? Lebih miris lagi. LPM kurang diperhatikan. Lalu pertanyaannya kita mau mulai dari mana Bapak Ibu? Lalu pertanyaan kita mau mulai dari mana? Nah, sebelumnya itu Bapak Ibu, pertanyaan super penting kita. Super penting kita. Apa itu pertanyaan super penting kita? Sudahkah perguruan tinggi kita dikelola berdasarkan standar yang ditetapkan sehingga perguruan tinggi kita menjadi bermutu? Apa bedanya PT KIN dengan PT KIS dalam semangat membangun perguruan tinggi, Bapak Ibu? Apa bedanya semangat PT KIS dengan PT KIN? Apakah mungkin Bapak Ibu sebenarnya PT KIS itu lebih bersemangat membangun perguruan tingginya dibandingkan PT KIN? Kira-kira bisa seperti itu nggak Bapak Ibu? Bahwa PT KIS itu lebih bersemangat dia dalam membangun perguruan tingginya dibandingkan dengan PT KIN. Saya bisa jawab mengatakan Bapak Ibu bisa jadi mereka lebih bersemangat PT KIS itu membangun perguruan tingginya dibandingkan PT KIN. Kenapa? Karena PT KIS itu Bapak Ibu perguruan tingginya hanya ada dua pilihan. Hanya ada dua pilihan, hidup atau mati. Hidup atau mati. Sedangkan PT KIN Bapak Ibu tidak ada pilihan itu. Nggak ada pilihan mati. Mereka akan tetap hidup walaupun dikelola dengan cara apapun Bapak Ibu. Tetapi PT KIS pilihannya cuma dua, hidup atau mati. Maka seringkali kita melihat PT KIS itu mereka lebih fokus dalam membangun perguruan tingginya dibandingkan dengan kita PT KIN. Karena PT KIN kita ini kan enak Bapak Ibu. Kenapa enaknya? Enggak apa-apa. Karena ada drop dana dari pusat. Jadi ini sebagian besar dananya drop dari pusat. Tapi bayangkan PT KIS, mereka kalau nggak dapat mahasiswa mau apa coba? Nah ini yang sering kita katakan. Apakah perguruan tinggi kita ini sudah dikelola berdasarkan standar, atau jangan-jangan perguruan tinggi kita ini nggak punya standar sehingga perguruan tinggi kita menjadi tidak bermutu? Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar dan menarik untuk kita jawab secara individual dan secara lembaga. Oke. Lalu pertanyaan Bapak Ibu, lalu dari mana kita mau memulai? Nah, jawabannya adalah mari kita membangunnya dalam membuat standar atau quality assurance, dalam membangun standar itu sendiri. Lalu siapa yang membangun standar itu? Yang membangun standar itu ada dua. Yang pertama yang dibangun oleh orang lain dan dibangun oleh diri sendiri. Makanya Bapak Ibu, sistem penjaminan mutu ada dua. Adalah sistem penjaminan mutu secara eksternal yang dibangun oleh orang lain dan kemudian sistem penjaminan mutu internal yang dibangun oleh kita sendiri. Nah, seperti apa Bapak Ibu SPME-nya? SPME-nya, sistem penjaminan mutu eksternal itu dibangun oleh Ban PT, dibangun oleh ABIT, ASIN, IJABE, ISO, AUNKIE, AIKIE, yang Bapak Ibu itu kemudian pecah menjadi dua, ada yang lembaga akreditasi dan ada lembaga sertifikasi. Lalu bagaimana apa yang disebut dengan lembaga akreditasi? Lembaga akreditasi itu misalnya Ban PT, kemudian ABET, ASIN, IJABE. Kalau lembaga sertifikasi bisa ISO, bisa AUNKIE, bisa AIKIE. Nah, ini kepentingannya untuk apa Bapak Ibu? Kalau untuk yang akreditasi sertifikasi ini, kepentingannya kalau di laporan evaluasi diri yang menggunakan 9 kriteria, ini diminta pada kriteria 2. Kemudian SPMI. SPMI ini siapa yang membangunnya? Yang membangunnya adalah kita sendiri. Tapi ada dasarnya dalam membangun itu. Apa membangun itu? Setidaknya ada 3 yang wajib. Apa itu? Standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada yang keempat yang disebut dengan standar melampaui. Nah, yang keempat sumbernya dari mana? Standar ini sumbernya dari mana? Standar ini sumbernya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Itu yang terbaru, yang fresh saat ini. Dulu kita sumbernya itu dari Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015.
Lalu apa yang membedakan antara Permendikbud nomor 3 tahun 2020 sama Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015? Hampir 80%, 90% sama Bapak Ibu, tetapi yang paling esensial yang membedakan antara Permendikbud yang sekarang dengan yang Permendistek dulu, di dalam Permendikbud nomor 3 ini tercantum itu yang disebut dengan Kampus Merdeka, yang mahasiswa boleh belajar selama beberapa SKS di luar prodi dan di luar perguruan tinggi. Itu salah satu instrumen dari Kampus Merdeka. Jadi kalau tanya apa sih beda yang paling esensial Permendikbud nomor 3 tahun 2020 dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015, perbedaan yang paling esensi adalah di dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu tercantum konsep Kampus Merdeka. Pak Husaini, dari mana Pak Husaini? Saya agak ingat Pak Husaini. Silakan di unmute Pak. Saya dari tadi tanya-tanya Pak Husaini, saya pernah rasa ketemu kita ya Pak. Saya Lok Sumawe Pak. Lok Sumawe ya? Iya. Yang kita pernah ke Palu ya? Iya. Yang kita ketemu di bandara Palu ya? Ya, Palu. Kemana-mana kita ada tuh. Iya. Dari tadi saya sambil saya sambil mengingat Pak Ustadz Dr. Usaini pernah ketemu di mana ini? Nah, di Jogja pernah juga waktu itu kan? Di Jogja pernah juga ya. Oke, sip. Nah, lalu Pak Usaini sekarang di LPM kan? Saya tidak lagi di LPM. Oh, tidak lagi di LPM ya? Oke, sekarang sebagai orang yang freeman, rasa-rasanya rasa-rasanya agak ini juga otak ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Edi Saputra? Apakah di Takengon sudah bicara tentang konsep Kampus Merdeka? Kami di Takengon, Pak. Ini kalau ditanya saya pribadi, kalau dibagi 3 bagian tadi, pakar, setengah pakar, berusaha menjadi pakar ini, mungkin saya ada level keempat. Baru berniat berusaha menjadi pakar ini, Pak. Nah, jangankan ditanya masalah Kampus Merdeka gitu ya kan. Jadi baru berniat aja kami ini di sini, Pak. Jadi alhamdulillah ya. Jadi hari ini nih banyak sekali masukan dari Bapak yang bisa kami serap nih, Pak. Ya, mohon dukungan lah, Pak. Insya Allah. Kan ada hadisnya, Pak. Innamal a'malu binniat kan? Ini yang jadi masalah ini nggak ada niat, itu yang jadi masalah. Jadi Pak Edi Saputra insya Allah sudah ada niat, cuma belum lurus. Oh, belum lurus. belum siratal mustaqim gitu ya. Oke. Mohon maaf, ada Pak Bastiar di sini. Pak Bastiar, boleh cerita-cerita sedikit Pak, Kampus Merdekanya Pak? Kami kan orang baru meneruskan Pak Al sebenarnya. Oh iya. Sejak kami diamanahkan di sini, kami disibukkan dengan agregasi yang mau meninggal. Nah, jadi dari agregasi kita dari institusi yang meninggal, kemudian termasuk beberapa produk. Nah, jadi kita sibuk di situ, kemudian baru kalau Kampus Merdeka kita dengan cara baru ngomong bagaimana Kampus Merdeka, orang udah jalan, kita baru ngomong. Jadi paling tidak nanti di 2021 kita udah harus siap implementasinya. Ya, sip. Mantap. Oke. Gak apa-apa Pak Bastiar. UIN dari Kota Palembang pun sebenarnya lagi merancang itu juga. Kebetulan di tahun 2020 kemarin kita juga ditunjuk sebagai ketua penyusunan Kampus Merdeka. Tapi waktu itu kita ketua LPM, tapi sekarang kita nggak ketua LPM, maka tongkat membuat kebijakan itu kayaknya diserahkan sama orang lain pada saat itu. Nggak apa-apa, nanti kita insya Allah kalau seandainya nanti waktunya bisa sampai besok kita jelaskan secara ringkas apa yang disebut dengan Kampus Merdeka itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa SPMI itu penting di dalam SPME? Ya kan? Kenapa penting sistem penjaminan mutu internal itu di dalam sistem penjaminan mutu eksternal? Kenapa itu penting? Ada 5 jawaban yang saya lihat Bapak Ibu. Yang pertama, dia menjadi syarat perlu.
Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, nggak usah kita ngomong akreditasi dulu. Apakah dia mau baik sekali, mau baik sekali atau unggul sebelum kita bicara masalah SPMI. Nggak usah kita ngomong itu. Kemudian Bapak Ibu nanti akan kita lihat bahwa bahasa SPMI, pola LED, laporan evaluasi diri, itu akan mengikuti pola PPEPP yang ada di SPMI. Kemudian yang ketiga, bahasa laporan evaluasi diri akan mengikuti bahasa SPMI. Nah, nanti akan kita lihat itu. Kemudian dari 9 kriteria yang dievaluasi, 7 diantaranya, dari 9 itu Bapak Ibu, 7 diantaranya itu bicara tentang sistem penjaminan mutu. Nah, jadi 7, mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 9, nih, ini kelihatan nggak nih 9-nya nih? Nah, kelihatan ya? 8. 8 ya? Enggak. 7 diantaranya itu, 7 diantaranya itu bicara tentang sistem penjaminan mutu. Bayangkan Bapak Ibu, cuma 2 saja yang tidak bicara masalah sistem penjaminan mutu. Bagian mana nanti? Nanti kita lihat. Kemudian yang kelima, kenapa SPMI itu jadi bagian penting? Karena pada saat visitasi ada slot tersendiri yang bicara tentang SPMI. Kalau kita dengan menggunakan 7 kriteria dulu, itu nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Tapi nanti kita lihat ketika laporan evaluasi diri ini, itu karena 7 Bapak Ibu, 7 dari 9 itu bicara masalah sistem penjaminan mutu, berarti Bapak Ibu pada saat visitasi yang paling banyak justru ditanya itu tentang sistem penjaminan mutu. Maka mulai dari sekarang lembaga penjaminan mutunya wajib diperkuat. Mulai sekarang lembaga penjaminan mutunya wajib diperhatikan. Tuh. Jadi nggak bisa kalau seandainya kita membangun sebuah perguruan tinggi tapi LPM-nya ditinggalkan. Nah, nggak bisa sekarang bahwa LPM itu menjadi satu kesatuan di dalam sistem perguruan tinggi itu sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak akan bisa membangun mutu kalau LPM itu ditinggalkan. Kenapa Bapak ngomong kayak gitu? Ya karena saya orang LPM dulunya. Jadi kita tahu Bapak Ibu betapa pentingnya LPM itu. Coba bayangkan. Akreditasi itu Bapak Ibu bukan tanggung jawab LPM sebenarnya. Ini saya katakan. Akreditasi itu bukan tanggung jawab LPM. Tetapi pimpinan itu memberikan tanggung jawab baik atau buruknya akreditasi itu kepada LPM. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu, ini karena bicara sebagai mantan LPM, jadi gini Bapak Ibu agak sedikit bersemangat gitu ya. Karena kita Bapak Ibu, kenapa kita sebenarnya bukan? Karena kita disebut dengan lembaga penjaminan mutu. Berarti sebenarnya Bapak Ibu, kita ini adalah ban PT-nya secara internal. Itu kata kunci LPM itu. Kita itu ban PT-nya secara internal. Jadi Bapak Ibu, bukan tanggung jawab kita. Sebenarnya akreditasi itu bagus atau tidak, bukan tanggung jawab kita. Dalam membuat borang bukan tanggung jawab kita. Tetapi Bapak Ibu, dalam lingkup keseharian bahwa kita secara tidak tertulis diberikan mandat yang sangat luar biasa untuk membangun mutu yang kemudian arahnya nanti kepada akreditasi. Inilah Bapak Ibu yang kami lakukan di Universitas Palembang semenjak kami pernah ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu selama 4 tahun kami bangun itu tahap demi tahap. Tahap demi tahap. Apa yang paling penting yang kami bangun Bapak Ibu? Yang paling penting yang kami bangun itu selalu kami gaungkan adalah penyamaan frekuensi terkait dengan sistem penjaminan mutu internal, penyamaan frekuensi tentang bagaimana dalam membangun dan meningkatkan akreditasi. 2 hal ini saja Bapak Ibu yang kami lakukan. Kenapa kami lakukan 2 hal ini Bapak Ibu? Karena masih banyak pada saat itu. Ini kasus untuk UIN dan Fata Palembang. Karena banyak pada saat itu pimpinan yang kurang menghargai tentang akreditasi. Saya katakan begitu. Berani saya katakan begitu Bapak Ibu karena ini sebuah pengalaman ketika kami membangun LPM UIN dan Fata Palembang. Karena saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Kenapa kami bangun 2 hal itu? Karena banyak pada saat itu pimpinan mulai dari pimpinan yang paling tinggi sampai yang paling bawah kurang menyadari betapa pentingnya akreditasi. Lalu kenapa mereka tidak paham tentang akreditasi? Banyak variabel.
Salah satu di antaranya variabel kenapa mereka tidak ngeh tentang akreditasi, karena kadang-kadang level pimpinan sampai kepada prodi, kaprodi, sekprodi tidak paham apa isi borang itu sendiri. Maka wajar saja kalau seandainya akreditasi mereka itu nggak ada yang nyampe kepada level A, nggak ada Bapak Ibu. Nggak mungkin kita akan bisa seperti itu. Kalau seandainya kaprodi sekprodinya sendiri itu nggak paham isi dari borang itu sendiri yang pakai 7 standar. Maka kami lakukan itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Yang terjadi alhamdulillah akreditasi itu akreditasi yang prodinya hanya 2 di masa kepemimpinan kami itu langsung melompat menjadi 5. Langsung melompat menjadi 5. Loh, kenapa dikit sekali, Ustadz? Kenapa 5? Karena hanya 5 prodi ini yang di tahun 2018, yang 2019 yang mengajukan borang untuk bisa naik ke A. Artinya Bapak Ibu, yang kami gadang-gadangkan untuk mendapatkan A itu 90% mendapatkan A. Termasuk diantaranya akhwalus syahsiyah, kemudian perbandingan madhab, kemudian di dakwah ada juga. Jadi dari 2 menjadi 5. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Yang C turun menjadi 30%, yang B naik menjadi 30%. Apa Bapak Ibu? Yang C itu termasuk prodi-prodi baru. Prodi-prodi baru itu sebagian besar dari tidak terakreditasi langsung melompat menjadi B. Kemudian prodi-prodi yang C kami dorong terus, kami upayakan terus. Alhamdulillah sebagian besar 90% itu kemudian yang awalnya itu C kemudian kita bisa naikkan menjadi B. Ini usaha-usaha yang kami lakukan. Lalu bagaimana caranya? Tadi penyamaan frekuensi, menyadarkan pimpinan bahwa akreditasi itu sangat penting. Makanya dulu Bapak Ibu ketika akreditasi secara offline, ketika kami bangun sistem ini Bapak Ibu, keluarlah dekrit dari rektor pada saat itu. Apa dekritnya? Dekritnya adalah sebelum asesor mengasesmen prodi, maka asesor wajib untuk dijamu oleh pimpinan pusat. Kalau ada rektor, berarti rektor yang menerima. Kalau tidak ada rektor, mulai dari WR1, WR2, WR3 yang menerima. Kalau tidak ada WR1, WR2, WR3, berarti yang menerimanya kepala biro. Kalau ada semua, maka semuanya wajib hadir pada saat welcome greeting kepada asesor. Nah ini Bapak Ibu yang kami lakukan kepada UIN Raden Fatah selama 4 tahun itu. Dan alhamdulillah apa yang kami lakukan ini menunjukkan hasil yang cukup baik Bapak Ibu. Oke, ini kayaknya nih luar biasa ini. Oke, kita masuk kepada syarat perlu Bapak Ibu. Kita masuk kepada syarat perlu. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya silakan ya, langsung tunjuk jari. Nanti Pak Moderator bisa langsung menunjuk aja nanti. Oke, Bapak Ibu, apa sih yang menjadi perbedaan antara yang 9 kriteria yang 7 standar? Nah, Bapak Ibu, kalau standar itu jelas, itu disebut dengan 7 standar, dan kemudian yang 9 kriteria, ini disebut dengan 9 kriteria. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu, kepada Ketua Lembaga Penjaminan Mutu, beserta Sekretaris dan Kapus yang ada di LPM, sekarang ini adalah bagaimana memasyarakatkan bahwa yang sekarang itu bukan 7 standar, bukan disebut standar lagi, tetapi disebut kriteria. Ya, jadi bukan lagi 7 standar, tapi disebut 9 kriteria. Mulai sekarang bahwa LPM itu mensosialisasikan peringkat sekarang ini kalau menggunakan 9 kriteria, tidak lagi A, tidak lagi B, tidak lagi C, tetapi panggilan predikatnya adalah unggul, baik sekali, dan baik. Kenapa ini perlu disosialisasikan? Karena masih ada saja pimpinan-pimpinan yang ada pada saat ini, masih ada juga kaprodi, masih ada juga dosen seperti saya ini yang masih bicara tentang apa akreditasinya, mau jadi akreditasi apa? Oh, kita mau menuju A, oh kita mau menuju B, oh kita mau menuju C. Padahal sekarang ketika kita menggunakan LED yang 9 kriteria, tidak lagi menggunakan istilah A, B, C, tetapi menggunakan istilah unggul, baik sekali, dan baik. Oke? Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu.
Halo Oke. Pak Fajri. Ya, Ini silakan. ada yang mau bertanya ini dari rekan kita Bu Almira Ya. Kamala Ulfa. Ya, silakan Ibu. Ini Bu Almira. Ya. Silakan Bu Almira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajri. Waalaikumsalam. Yuk. Saya Almira Kamala Ulfa, saya dosen IAIN Losmawe. Ya. Kebetulan saya juga ketua gugus mutu di Fakultas Syariah. Ya. Ya. Jadi yang saya ingin mau tanyakan bagaimana kita menerapkan stigma kalau mutu itu penting ke setiap dosen-dosen karena karena gini, masih ada dosen yang menganggap mutu itu menghasilkan mahasiswa dengan IPK yang bagus, banyaknya mahasiswa yang kumlot, tapi outputnya itu bukan outputnya itu bukan seberapa ilmu yang didapatkan dari mahasiswa tersebut, tapi lebih ke angkanya gitu. Jadi pernah kejadian, nah di satu kelas, kebetulan saya juga praktisi Pak, kan saya jurusan karena saya akuntansi, jadi saya seorang akuntan. Nah karena saya praktisi, jadi saya pernah saya pernah ngajar mata kuliah auditing, jadi saya wajar itu. Karena saya ngerasa nih mahasiswa nih belum layak itu untuk mendapatkan nilai bagus. Jadi saya kasih nilainya itu ya D lah kan Pak semuanya. Nah jadi saya kena tegur. Kenapa kok mahasiswa dikasih nilai D? Nanti kalau misalnya mereka dapat D nanti akreditas kita nggak bagus. Seperti itu lah. Saya pernah kena tegur seperti itu Pak. Jadi karena saya praktisi saya ngerasa gini, nggak mungkin dong mahasiswa itu saya kasih nilai bagus. Karena mereka nanti kalau udah tamat mereka itu nggak layak disebut sebagai seorang akuntan. Karena hal yang kecil aja, hal yang paling penting untuk ilmu akuntansi aja mereka nggak paham di bidang itu. Bagaimana saya mau bisa kasih nilai bagus gitu? Ini kan karena saya nilainya kan sebagai seorang praktisi, bukan sebagai seorang dosen. Karena saya nganggapnya gini, kalau dosen yang belum pernah dia bekerja di perusahaan, dia tuh nggak akan ngerti bagaimana perasaan pada saat di hire, diwawancara dan dites praktek kerja. Mungkin kalau misalnya yang dari tamat kuliah S2 langsung nanti dapat kenalan bisa langsung jadi dosen ya. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi mereka nggak tahu bagaimana rasanya pada saat dites kerja, pada saat kita itu nggak ngerti dengan bidang ilmu kita sendiri. Padahal kita misalnya tamatan akuntansi, tapi nggak paham dengan laporan keuangan, nggak paham dengan auditing. Ya untuk apa kita hanya menyandang sebuah sarjana dengan nilai yang bagus, tapi ilmunya nggak dapat. Itu kan sama dengan memalukan diri kita sendiri dan memalukan institusi. Nah, tapi kebanyakan yang saya hadapi masih ada dosen yang stigmanya nggak apa-apa, yang penting IPK-nya bagus. Nah, output mereka itu nggak dipedulikan. Jadi saya menganggap begini, mungkin ya dosen yang seperti itu ya karena dia nggak pernah ngerasain yang namanya nge-hire pekerjaan di kantor-kantor swasta. Karena kan kalau kantor-kantor itu ya udah jelas dong, bukan nyari IPK tinggi, tapi menyari output apa yang bisa mereka pelajarin. Nah, jadi saya mau tanya, Pak, tolong Bapak kasih saran atau masukan bagaimana untuk mengubah stigma atau pemikiran dosen-dosen yang seperti itu. Karena kadang-kadang saya suka gregetan gitu lihat dosen yang seperti itu. Saya pengen bilang, tolong dong jangan samain mahasiswa itu dengan kalian. Kalian iya tamat S1 ada rezeki, S2 ada tempat ada universitas yang bisa nampung untuk kalian jadi dosen. Tapi mahasiswa belum tentu seperti itu gitu. Jadi tolong dong Pak, maksudnya biar kita jangan nambah pengangguran gitu. Jadi biar mahasiswa itu pada saat tamat itu mereka benar-benar ada kemampuan, ada skill. Karena kan apalagi dengan adanya kampus merdeka, kalau misalnya pemahaman setiap dosen masih seperti itu, otomatis nanti mahasiswa maksudnya pada nggak ada, pada nyari yang lebih bagus yang bisa menawarkan skill kepada mereka. Karena kan apalagi kayak KKNI yang terbaru ini kan lebih banyak mempedulikan skill daripada teori yang didapatkan gitu Pak. Tolong Pak Bapak kasih masukannya. Jadi saya semangat sekali Bu Almira ini. Iya, Abu, karena kan sering berantem sama dosen yang punya stigma seperti itu. Jadi tolong Pak kasih masukannya karena jadi saya tahu apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya lakukan. Karena saya ngomong ini bukan sebagai seorang dosen, tapi sebagai seorang praktisi, yaitu seorang akuntan. Seperti itu. Terima kasih Pak Fajri. Ya, sama-sama. Gimana Pak Edi? Sangat bersemangat Bu Almira ini Pak. Iya. Menggebu-gebu. Menggebu ya. Pak, kita memang perlu peserta yang seperti ini Pak, biar nggak videonya jalan, orangnya nggak ada. Betul itu Pak. Silakan Pak Fajri. Ya, jadi gini, ini pertanyaan sederhana, tetapi sangat sulit untuk dijawab. Ini pertanyaan sederhana sih sebenarnya Ibu Almira, tapi sangat sulit untuk dijawab. Kenapa?
Karena kita akan menyimbangkan antara kata hati nurani dengan permintaan akreditasi. Ini agak sulit, Bu, Ibu Almira. Dan itu pernah terjadi dengan saya, bagaimana menyeimbangkan antara kata hati nurani dan kemudian bagaimana nanti menyeimbangkan dengan keinginan dari akreditasi. Kebetulan saya juga mengajar, kalau Ibu akuntan itu angka-angka di keuangan, saya juga mengajar di statistik. Sama-sama angka tapi beda-beda ini nanti beda penggunaan. Lebih enak ngajar akuntan dibandingkan statistik karena kalau akuntan kan duit semua itu masalahnya dibandingkan ngajar statistik. Nah, Ibu, Bapak semuanya, secara jujur kita akui bahwa ini bukan persoalan Ibu Almira sendiri. Tapi sebenarnya ini kadang-kadang persoalan dosen, bisa saja hampir seluruh dosen Indonesia mengalami yang sama seperti ini. Apakah kita mau bicara masalah hati nurani atau kita bicara masalah apa yang diinginkan oleh akreditasi? Kalau bicara masalah hati nurani, Bapak Ibu, sudah jelas bahwa kita harus mengikuti kurva. Dalam bahasa penelitian dan evaluasi pendidikan itu, kurva normal dalam sebuah evaluasi. Jadi kurva normal itu adalah seperti ini, Bapak Ibu. Sebagian kecil itu mendapatkan nilai kecil, sebagian besar itu mendapatkan nilai besar, dan normalnya itu mahasiswa mendapatkan nilai antara baik dengan jelek. Itu kalau kita sebut sebagai kurva normal. Artinya kalau seandainya pada prinsipnya sebenarnya Bapak Ibu, gini, kalau menurut mata kuliah evaluasi pendidikan, itu nggak bagus juga kalau seandainya seluruh mahasiswa itu mahasiswanya seluruhnya mendapatkan A. Berarti dia tidak mengikuti kurva. Dia tidak mengikuti kurva. Ada yang salah di situ berarti. Tapi ini kan yang sesuatu yang sebenarnya tidak kita inginkan, Bapak Ibu. Tapi adalah salah juga kalau seandainya, ya kan? Salah juga seandainya ketika hasil pembelajaran itu lebih banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kecil dibandingkan nilai yang sedang atau yang besar. Berarti ada proses pembelajaran yang salah di situ. Berarti ada kurva normal. Nah, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Ini yang saya lakukan saja untuk menyimbangkan antara hati nurani dengan apa yang diinginkan oleh Ban PT. Ini ya Bapak Ibu yang saya lakukan secara pribadi. Saya lakukan ujian akhir semester. Oke, saya lakukan ujian akhir semester, Bapak Ibu, dan kemudian keluarlah hasil nilai sesuai hasil kata nurani. Pada saat itu, Bapak Ibu, kami umumkan kepada mahasiswa siapa yang lulus mendapatkan A, B, C, siapa yang nilainya di bawah C, D, atau bahkan tidak lulus sama sekali, E misalnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami berikan kepada mahasiswa itu kesempatan untuk mengulang ujian. Mengulang ujian. Ini yang kami lakukan, Ibu. Ini secara pribadi yang kami lakukan. Ini pribadi saya, saja Ibu Almira. Saya buat ujian ulangan, tetapi dengan bobot soal yang lebih rendah dengan yang sebelumnya. Ini yang kami lakukan, Ibu. Untuk apa? Untuk tadi, ini tidak berlawan dengan hati nurani, ini tidak juga bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh akreditasi itu sendiri. Karena akreditasi itu, Bu, suka tidak suka, itu juga bicara masalah angka. Oke, Ibu Almira, mudah-mudahan apa yang saya jawab ini, karena ini pertanyaan sederhana tapi sulit untuk dilaksanakan. Maka untuk mengkombinasi itu, Ibu, saya lakukan secara pribadi. Saya lakukan ujian susulan, kemudian menurunkan bobot soal yang saya berikan kepada mahasiswa. Kenapa? Karena saya dalam belajar, pasti tidak semuanya pohon itu akan berbuah, pasti ada yang busuk, tetapi dalam rangka kita membantu mahasiswa untuk meraih masa depan. Karena menurut saya, belum tentu dia pintar sekarang, pada saat ke depan dia pintar, belum tentu pada saat sekarang dia tidak pintar, kemudian sampai dia seumur hidup menjadi tidak pintar. Kenapa? Karena pendidikan itu sebuah proses. Ini menjadi paradigma berpikir saya pribadi. Terima kasih Bu Almira. Ya, ada lagi yang lain silakan sebelum kita lanjutkan. Ini belum ada yang lain, Pak. Mungkin saya timpali sedikit Pak ini untuk Bu Almira. Boleh. Kebetulan rekan saya juga ini Bu Almira. Jadi Bu Almira tadi berceritanya dia sudut pandangnya seorang akuntan dia Pak.
Ya, kalau dia sudut pandangnya pengajar, saya rasa pikiran kita semua sepakat dengan Bapak. Iya. Iya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa itu. Itu Ibu Amira ya. Mohon maaf, mungkin tidak bisa menjawab, tetapi begitu kondisi objektifnya. Ya Ibu Almira ya. Ya Pak, terima kasih. Nanti sepertinya saya bakal kayak Bapak juga menerapkan seperti itu. Jadi ya, setidaknya mereka tuh mahasiswa tuh harus tahu ukuran mereka tuh standarnya seperti apa. Jadi jangan asalkan jangan mereka nanti tamat dari kampus, mereka ngerasa, ya aku tuh pinter loh karena IPK aku tinggi. Jadi mereka nggak mau lagi belajar. Jadi mereka nggak mau mengalami nama proses. Setidaknya mereka harus tahu lah kenyataan itu walaupun pahit ya Pak. Nanti baru kita obatin dengan ujian susulan. Terima kasih Pak Faji masukannya. Oke, sama-sama. Oke Bu, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, ya, ada yang disebut dengan dulu standar, dulu kalau menggunakan 7 standar itu tidak ada syarat perlu. Tetapi ketika kita menggunakan 9 kriteria, ada syarat perlu. Kemudian yang keempat, berorientasi internasional, nasional, dan lokal. Dulu kalau dengan menggunakan 7 standar Bapak Ibu, prestasi, misalnya nih mahasiswa Bu, Bapak Ibu, prestasi mahasiswa internasional, nasional, dan lokal itu kemudian diaduk menjadi satu, dihitung, itu bisa mendapatkan skor 4. Itu dengan menggunakan 7 standar. Tetapi yang sekarang itu benar-benar berorientasi internasional. Kalau seandainya Bapak Ibu mau mendapatkan skor 4, misalnya untuk prestasi mahasiswanya, itu benar-benar prestasi mahasiswa, baik akademik dan non-akademik, mahasiswa itu benar-benar dia memiliki prestasi akademik secara internasional. Nanti akan dibagi dengan berapa jumlah mahasiswa. Jadi yang dihitung pertama kali skor 4 itu dia harus memiliki prestasi secara internasional baik akademik dan non-akademik. Kalau 7 standar itu digabung, dimix dulu, dimix baru nanti keluar skor 4. Tapi kalau yang 9 kriteria tidak. Ukurannya dia kalau skor 4 internasional dulu. Nanti kalau nggak tercapai semuanya internasional, baru nanti turun, dicampur antara internasional dan nasional. Itu nilainya bergerak antara 3,0 sampai 3,99. Nah, ini yang disebut dengan berwawasan internasional pada 9 kriteria. Saya tidak akan menjelaskan semua Bapak Ibu, ini saja. Tidak ada syarat perlu saja yang kita jelaskan. Oke. Nah, mari kita jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini agak ini juga beda. Bapak Ibu mungkin sudah paham ya dengan penskoringan yang 9 kriteria sekarang ya Bapak Ibu ya. Sudah paham yang ini ya? Nggak perlu saya jelaskan ya? Nggak perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu ya? Atau perlu nih? Dijelaskan aja sedikit, mohon maaf Bapak. Nah, sedikit aja dijelaskan. Sedikit ya, sedikit. Boleh. Belum pakar kami Pak. Boleh. Bapak Ibu sama dulu bahwa penilaian ban PT itu bergerak dari yang terakreditasi itu bergerak dari 200 sampai 400. Ya kan? Bergerak kalau mau kita terakreditasi. Kalau mau kita dapat predikat dulu, mau dapat predikat C, itu berarti nilainya antara 200 sampai 301. Oke? Itu dapat C. Kalau mau dapat B, 301 sampai 360. Kalau mau dapat A, 361 sampai 400. Itu yang maksimal adalah 400. Nah, sekarang Bapak Ibu nggak bisa seperti itu lagi. Ada yang disebut dengan syarat perlu terakreditasi. Saya contohkan begini. Lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini Bapak Ibu. Apabila skor misalnya sebuah prodi atau perguruan tinggi itu mendapatkan skor ketika dia sudah divisitasi dapat skor 361. Kemudian syarat perlunya terpenuhi. Kemudian syarat perlu peringkat unggulnya terpenuhi, maka peringkatnya unggul. Oke? Lalu Bapak Ibu, apabila dia skornya prodi atau perguruan tinggi dapat skor 361. Lalu syarat perlu terakreditasi terpenuhi, tetapi syarat perlu peringkat unggulnya tidak terpenuhi. Jadi artinya walaupun perguruan tinggi atau prodi itu mendapatkan skor 361 atau bahkan 399 sekalipun, tapi syarat perlu peringkat tidak terpenuhi, maka peringkatnya tidak bisa disebut unggul, tetapi disebut baik sekali. Walaupun skornya mendapatkan 361 ke atas.
Nah, ini Bapak Ibu yang disebut dengan syarat perlu. Syarat perlu juga Bapak Ibu, walaupun kita 361, tetapi kalau seandainya syarat perlu terakreditasinya tidak terpenuhi, maka bisa saja perguruan tinggi atau prodi tersebut tidak terakreditasi. Inilah yang disebut dengan syarat perlu dan syarat perlu peringkat di dalam laporan evaluasi diri yang terbaru. Saya contohkan lagi. Misalnya dia dapat antara 301 sampai 361. Ya kan? Harusnya 360. Harusnya dulu kalau dengan menggunakan 7 standar, itu langsung dapat B. Oh, tapi sekarang nggak bisa lagi. Ada syarat perlu terakreditasi dulu yang mesti dilewati, ada syarat perlu peringkat dulu yang mesti dilewati. Misalnya adalah dia dapat 330. Syarat perlu terakreditasinya lolos, syarat perlu peringkat baik sekali lolos, maka dia terakreditasi baik sekali. Tapi dia dapat 330, syarat perlu terakreditasinya lolos, tapi syarat perlu peringkat baiknya tidak lolos, maka Bapak Ibu dia dapat 330, tapi peringkatnya bukan baik, tetapi hanya baik hanya baik saja. Tidak bisa menjadi baik sekali. Kenapa? Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa skor 330 tidak bisa kita katakan baik sekali, tetapi predikatnya baik? Kenapa Bapak Ibu? Karena syarat perlu peringkatnya tidak terpenuhi. Betul sekali. Karena syarat perlu peringkatnya tidak terpenuhi. Beginilah kalau mantan LPM menjawab. Top Marco top. Ya, oke. Lalu sekarang apa yang menjadi syarat perlu akreditasi? Ini kita lihat Bapak Ibu. Ini syarat perlu terakreditasi, syarat perlu peringkat unggul, dan syarat perlu peringkat baik sekali. Apa itu yang pertama? Syarat perlu yang pertama adalah dia terakreditasi atau tidak terakreditasi. Pertama, skor butir penilaian kecukupan dosen perguruan tinggi atau rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi, itu skornya minimal 2. Kemudian, yang kedua adalah skor butir penilaian dosen tidak tetap, itu minimalnya skornya 2. Kemudian skor butir penilaian sistem penjaminan mutu, SPMI, itu skornya minimal 2. Skor butir penilaian penjaminan mutu atau efektivitas pelaksanaan sistem penjaminan mutu, skornya minimal 2. Nah ini Bapak Ibu, ini syarat perlu terakreditasi. Pertama, kecukupan dosen. Kedua, penilaian dosen tidak tetap. Ketiga, tentang sistem penjaminan mutu. Yang keempat, sistem efektivitas sistem penjaminan mutu Bapak Ibu. Dari 4 ini, syarat perlu terakreditasi 2 tentang dosen, dan 2 tentang sistem penjaminan mutu yang skornya minimal 2. Oke. Lalu bagaimana kalau seandainya yang skor predikat unggul? Apa syarat perlunya? Lihat Bapak Ibu. SPMI-nya minimal 3, akreditasi program studinya minimal skor 3,25, skor butir penilaian penjaminan mutunya minimal 3, yang ini. Skor butir penilaian publikasi ilmiah minimal 3,25. Bapak Ibu, lagi-lagi lihat bahwa untuk mendapatkan skor predikat unggul, lagi-lagi bicara masalah sistem penjaminan mutu. Ada 2 yang saya merah-merahkan. Demikian juga kalau seandainya untuk mendapatkan syarat peringkat baik. Nih Bapak Ibu. Ada 2 juga bicara tentang sistem penjaminan mutu. Makanya kita sebut bahwa sistem penjaminan mutu di era akreditasi 9 kriteria itu tidak bisa kita anggap main-main lagi Bapak Ibu. Harus benar-benar menjadi prioritas utama dalam membangun sebuah mutu perguruan tinggi. Jadi nggak usah kita ngomong, saya dapat unggul atau baik sekali ya, atau baik ya, nggak usah. Kita lihat aja Bu, Bapak Ibu. Kami sudah memenuhi yang 4 ini belum? Syarat terakreditasi belum? Kecukupan dosen skornya minimal 2, skor dosen tidak tetap minimal 2, skor sistem SPMI-nya dan efektivitas itu minimal 2. Itu aja dulu.
Nah, seperti apa yang mendapatkan skor minimal 2, Bapak Ibu? Contoh. Syarat perlu terakreditasi kecukupan dosen misalnya. Oke. Kalau seandainya Bapak Ibu, kalau mau skor 4 itu, kalau kecukupan dosen itu, Bapak Ibu, itu dosennya itu dengan rasio dosen tetap dengan jumlah program studi, itu rasionya adalah 10, maka skornya 4. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu, kalau seandainya di prodi itu ada dosen di bawah dari 5, ya kan? Jika katakanlah misalnya dosen itu rasio dosennya itu di bawah 5, maka perguruan tinggi itu tidak terakreditasi. Ya kan? Contoh sederhana begini. Ada sebuah perguruan tinggi, kemudian memiliki 2 prodi, maka perguruan tinggi tersebut untuk bisa syarat perlu terakreditasinya berapa jumlah dosennya? Jadi ada perguruan tinggi punya 2 prodi, berarti syarat terakreditasinya minimal dia punya dosen berapa? Berapa Bapak Ibu? 10, Pak. Betul. Betul sekali, 10. Ya, betul sekali, 10. Ah, sekarang misalnya di Takengon, ada berapa jumlah program studinya? Kami ada 12 program studi. Nah, berarti dia minimal dosen itu kalau untuk syarat terakreditasi wajib memiliki minimal 60 dosen. Iya. Oke. Makanya Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan di sini? Yang paling penting adalah 2 hal. Yang pertama, sebaran minimal dosen, 5 dosen pada tiap prodi sebagai standar nasional pendidikan tinggi. Yang kedua, perbaiki data dosen di PDDikti. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya. Oke. Jadi ini syarat perlu terakreditasi kecukupan dosen. Oke. Syarat kedua, syarat perlu terakreditasi jumlah dosen tidak tetap. Ini saja Bapak Ibu yang paling ujung ini. Jika kita memiliki dosen tidak tetap lebih besar dari 40% dari jumlah dosen tetap dan tidak tetap, maka perguruan tinggi tersebut tidak terakreditasi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Kalau seandainya perguruan tinggi kita memiliki lebih dari 40% jumlah dosen tetap dan tidak tetap, maka perguruan tinggi kita itu tidak terakreditasi. Nah, inilah gunanya lembaga penjaminan mutu. Salah satu yang dilihat adalah apakah jumlah dosen tidak tetap kita itu melebihi dari 40% jumlah dosen tetap dan tidak tetapnya. Saya akan berikan kasus UIN dan pertanyaan, Pak. Oh, iya silakan. Ya. Ini seandainya di perguruan tersebut memang dosen tidak tetap itu memang syarat perlu harus ada dosen tidak tetapnya. Karena kalau misalnya di perguruan tinggi tersebut tidak ada lagi dosen tidak tetap misalnya. Tak menetap di situ. Wah, kalau justru ya oke silakan Ustaz. Jadi itu ini kan akan lebih baik dia kalau tidak ada lagi dosen tidak tetap misalnya begitu. Ya. Atau bagaimana Pak Fajri itu? Ya, betul sekali. Semakin kecil atau bahkan tidak ada sama sekali dosen tidak tetap, itu semakin baik bagi sebuah perguruan tinggi. Nah, itu untuk ukuran standar dari Ban PT. Lalu kalau ini standar Ban PT. Standar Ban PT untuk mendapatkan skor 4, bagaimana caranya? Caranya adalah jumlah dosen tidak tetapnya itu bergerak dari angka 0 sampai batas maksimal 10% saja. Jaraknya itu. Nah, 10% saja. Nah, jadi kalau seandainya dosennya itu 60, ya kan? Berarti maksimal kalau mendapatkan skor 4, 60 dari 10%, perguruan tinggi itu hanya memiliki 6 dosen tidak tetap saja. Oke? Ya, lalu jangan sampai lebih dari berapa? Ya, jadi kalau mau terakreditasi, ini kita bicara masa akreditasi, syarat perlu terakreditasi. Jangan lebih jumlah maksimalnya dari 40%. Hitungannya dari mana? Jumlah dosen tidak tetap dibagi
jumlah dosen tidak tetap plus dosen tetap. Jangan lebih dari 40%. Kalau lebih dari 40%, nggak usah bicara masalah predikat baik sekali maupun unggul. Nggak usah bicara itu. Karena secara otomatis perguruan tingginya tidak terakreditasi. Oke. Ada yang mau tanya? Silakan. Ya. Ada yang silakan? Ada yang memberikan tanggapan? Pak Fajri. Ya. Ini ya karena nggak ada yang bertanya, saya aja lah. Ya gitu kan. Ya. Begini Pak Fajri, tadi kita singgung masalah kampus Merdeka. Ya. Yang paling mudah kita pahami kan ada mahasiswa boleh beberapa SKS di luar kampus. Ya, seperti itu. Nah, kalau dosennya boleh nggak di luar kampus? Kan seperti itu. Kalau dosennya di luar kampus, katakanlah misalnya IAIN Takengon atau Lhokseumawe, ya kan? Ya, ya. Kemudian dia ada mahasiswanya, kemudian belajar ke UIN Raden Fatah Palembang. Oke? Nah, ya. Maka dosennya bisa saja dengan menggunakan dua model. Oke, dua model, ya. Pertama, dosen dari UIN Raden Fatah itu sendiri, atau cara belajarnya itu dibagi dua, tim teaching. Tim teaching. Oke. Kenapa sih perlu tim teaching, Bapak Ibu? Kenapa perlu tim teaching? Karena Bapak Ibu, salah satu persyaratan yang diminta oleh BANPT adalah dosen di perguruan tinggi yang saat ini berasal, kalau mau mendapatkan nanti predikat unggul, dosen itu memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi atau prodinya yang sudah terakreditasi A. Oke, Pak Fajri. Nah, ya, pertanyaan saya, nah, apabila terjadi yang seperti ini, apakah misalnya saya ke Palembang sana, itu dianggap dosen tidak tetap, atau macam mana Pak Fajri? Ya, oke. Karena tim teaching ya, berarti dia dianggap sebagai dosen tetap. Ya, karena dia dianggap sebagai dosen tetap. Walaupun di kampus yang berbeda. Walaupun di kampus yang berbeda. Maka untuk itu Bapak Ibu nanti ini kan besok nih pembicaraannya. Berarti nanti semua perguruan tinggi baik PTKIN maupun PTKIS maupun di luar dari situ ini wajib bagaimana menyusun skema perjanjian kerjasama terkait program belajar di luar prodi atau kampus itu dengan baik dan berkualitas. Nah, sama seperti tadi ya. Oke, ya, lanjut ya. Ini besok nih, ini lebih menarik lagi besok nih. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sistem penjaminan mutu. Sistem penjaminan mutu kalau mau skor 2, jangan sampai Bapak Ibu dia berada di bawah skornya 1. Oke? Jangan sampai skornya di bawah 2. Jadi tidak boleh bergerak antara 1,00 sampai 1,99. Oke, lalu bagaimana Bapak Ibu? Untuk skor 2 aja dulu, yang 2 aja. Apa skor 2 ini bunyinya? Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. Lalu 5 aspeknya apa? Nah, 5 aspeknya ini memiliki organ fungsi SPMI, memiliki dokumen SPMI, memiliki auditor internal, memiliki hasil audit, dan memiliki bukti tindak lanjutnya. Nah, yang 5 aja ini. Jadi kalau 5 ini terpenuhi berarti dia skornya 2. Nah, skornya 2. Apa yang 5 ini? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kalau seandainya saya tanya, gimana IAIN Takengon dan IAIN Lhokseumawe dengan yang 5 ini? Misalnya, ini misalnya ya. Ini misalnya, apakah sudah punya organ? Apakah sudah punya dokumen? Apakah sudah punya audit? Ataukah sudah punya hasil audit dan ada bukti tindak lanjut? Ini misalnya ya, ini misalnya. Atau UIN Raden Fatah Palembang, apakah sudah punya yang 5 ini? Nah, kalau sudah punya bukti yang 5 ini skornya baru 2. Ini skornya baru 2. Oke. Silakan Pak Edi kalau mau beri masukan Pak Bastiar terhadap 5 ini. Pak Bastiar, silakan Pak Bastiar.
Iya, Pak Fajri. Kalau Ya. yang 55 ini kita udah punya, Pak. Alhamdulillah, Ya. alhamdulillah. Oke, Ya, sip, mantap. walaupun ya begitu adanya. Alah, nanti kalau masalah sempurna nanti, yang penting ada dulu. Ya. Ya. Alhamdulillah Oke. ada. Ada ya, Pak Edi gimana Ya. Pak Edi? Oh, setahu saya ada, cuman kami auditor internal belum ada, Pak. Oh, belum ditunjuk auditor internalnya ya? Ya, kalau nggak salah dulu ada sejenis diklat yang diundang itu ada penyampaian persepsi dia untuk auditor internal. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting itu ini Pak Edi. Oke, ya, siap, silakan. Ini Pak Fajri, kita juga ada dari IAIN Melabuh ini. Ada IAIN Melabuh. Pak siapa? Pak Samsul. Ada dari Langsa juga, Pak. Silakan. Saya sapa Langsa. IAIN Langsa. Pak Amrizal dari STAIN Melabuh. Oke, Pak Amrizal, STAIN Melabuh, silakan cerita-cerita dikit Pak Amrizal tentang yang 5 ini untuk bisa menjadi inspirasi kita. Pak Amrizal, belum ada. Silakan, belum ini. Satu lagi dari Langsa. Oh ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Yang Langsa atau Langsa bicaranya? Langsa ya. Oke, yang Langsa. Langsung sesat Langsa. Mungkin kalau sudah masuk nanti host kabarin ke pemateri atau moderator. Siap. Sambil kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke. Jadi ini syarat perlu ya Bapak Ibu. Syarat perlu terakreditasi dulu ya. Nih. Oke. Sama. Ini efektivitas. Nah, ini bobotnya. Jadi bobotnya Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan bahwa untuk perguruan tinggi, untuk sistem penjaminan mutu itu rupanya menyumbang 5. Bobotnya itu tinggal dikali 4, berarti jumlah keseluruhannya itu sekitar 20 skornya untuk sistem penjaminan mutu. Oke. Nah, ini untuk syarat perlu program sarjana. Nah, syarat perlu program sarjana. Syarat perlu terakreditasi Bapak Ibu, lihat. Syarat perlu terakreditasi adalah skor butir penilaian penjaminan mutu. Mutu internal, baik akademik dan non-akademik, skornya jangan kurang dari 2. Skor butir penilaian kecukupan jumlah dosen tetap program studi jangan kurang dari 2. Dan kemudian skor butir penilaian kurikulumnya jangan sampai kurang dari 2. Artinya adalah, tadi, hati-hati dengan sistem penjaminan mutu, hati-hati dengan jumlah dosen tetapnya, dan mudah-mudahan kurikulum kita sudah mengacu kepada KKNI. Nah, ini syarat perlunya aja dulu Bapak Ibu. Nah, sekali lagi perhatikan, saya beberapa kali Bapak Ibu memeriksa baik itu borang yang 7 standar maupun yang 9 kriteria. Sebelum saya masuk kepada inti dari isi dari borang atau yang 9 kriteria itu, selalu yang saya periksa kembali kalau untuk program sarjana dan perguruan tinggi, selalu yang saya periksa kembali itu syarat perlu terakreditasinya dulu. Apakah sistem penjaminan mutunya sudah berjalan atau belum? Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, lihat nih. 9 kriteria, tadi yang kita sampaikan bahwa 7 kriteria itu berbicara tentang sistem penjaminan mutu. Lihat, mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 9, hanya kriteria 1 dan kriteria 9 saja yang tidak bicara tentang sistem penjaminan mutu. Sekali lagi, dari kriteria 9, 1 sampai 9, hanya kriteria 1 dan 9 saja yang tidak bicara tentang sistem penjaminan mutu. Kriteria 2 sampai kriteria 8 itu bicara tentang sistem penjaminan mutu, yaitu penjaminan mutu dan kepuasan pengguna. Oke, jadi ini betapa pentingnya ketika kita bicara masalah sistem penjaminan mutu. Oke, lihat Bapak Ibu bahasanya. Bahasa yang digunakan oleh LED. Ini kalau yang biasa nyusun SPMI ini udah tahu Bapak Ibu. Lihat ya. Pertama, kita contohkan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Ini latar belakang. Ini mulai dari ininya dulu, Bapak Ibu, judulnya.
Bagian ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rasional, dan mekanisme. Satu kata kuncinya. Saya bertanya nih. Di standar nasional pendidikan tinggi, ada nggak tata pamong, tata kelola, dan kerjasama? Silakan, Pak Edi. Ada nggak tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang di standar nasional pendidikan tinggi? Terusnya ada itu, Pak. Ada ya. Ada nggak di standar nasional pendidikan tinggi ada nggak? Di standar nasional pendidikan tingginya dulu. Pak Basiar ada nggak, Pak? Bu Sarah, kalau silakan. Ada. Boleh bicara. Ada. Hah? Tidak ada. Ada. Tidak ada. Oke. Ada apa enggak? Tidak ada, Pak. Kalau di SNDikti tidak ada. Oke. Ada atau enggak? Jawabannya Tidak ada, Pak. Tidak ada Tidak di standar ada. nasional pendidikan tinggi. Oke. Ini melampaui berarti. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu, Kita udah melampaui. Wah, Pak Bastian langsung gini, oh kami udah melampaui ini. Pak Edi langsung ngomong, nanti saya lihat dokumen dulu daripada nanti. Jadi Salah Bapak Ibu, ngomong saya, Pak. nggak apa-apa, itu bukan salah kelupaan karena banyak kerjaan. Ya, jadi Bapak Ibu, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama itu tidak ada dalam standar nasional pendidikan tinggi. Ya, yang ada dalam standar nasional pendidikan tinggi itu hanya 3 saja. Apa Ibu Sarah? Apa yang pertama? Pertama, pendidikan. Kedua, penelitian. Dan kemudian yang ketiga? Penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Oke. Lalu tata pamong, tata kelola, dan kerjasama apa namanya? Itu yang melampaui SNDikti. Standar mutu. Bisa dimasukkan, bisa tidak dimasukkan juga boleh. Juga bisa dimasukkan di dalam SPMI kita. Maka kalau tidak dimasukkan itu tidak apa-apa. Tetapi ketika dimasukkan di dalam SPMI, itulah yang disebut sebagai SPMI yang telah melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Iya, ini sudah kemana-mana ini bahasan kita ini. Maka Bapak Ibu, sumber untuk membuat SPMI itu, jadi kata kuncinya salah satu sumber untuk membuat standar nasional pendidikan tinggi SPMI-nya IAIN Lok Sumawe, salah satu sumbernya dengan menggunakan sumber yang ada di format laporan evaluasi diri mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 9. Oke. Lihat, satu lagi misalnya. Bahasa rasional dan mekanisme ini ada nggak di bahasa SPMI? Ada nggak bahasa rasional dan mekanisme? Ada nggak? Bahasa rasional, mekanisme, ada nggak di bahasa SPMI? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Ada kan? Ada. Di mana coba? Ada. Di mana coba? Bahasa rasional. Rasional penetapan standar. Nah, di mana coba? Iya. Di mana coba? Ingat-ingat coba. Ting 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 ting. Di mana kira-kira? Di buku mana? Di buku standar mutu. Betul sekali. Iya. Berarti Ibu, Bapak, kalau kita buat SPMI-nya baik dan benar, sebenarnya untuk membuat LED 9 kriteria itu gampang. Nggak susah. Kenapa? Karena bahasanya. Nih, lagi-lagi Bapak Ibu nih, bahasanya tadi. Nih kebijakan. Nih. Pernyataan isi ini. Lihat. Aduh, gampang Bapak Ibu. Karena bahasa yang digunakan LED itu merupakan bahasa SPMI. Nih, lihat nih. Latar belakang. Bagian ini menjelaskan latar belakang tujuan rasional. Tujuan rasional ada di pernyataan. Di rasional. Set, naik ke sini. Kemudian mekanisme penetapan standar mutu. Ini masuk di tentang subjek atau pihak yang wajib memenuhi standar. Kemudian standar perguruan tinggi dan strategi pencapaian strategi pencapaian standar ada di nomor 6 tentang strategi. Set di sini. Berarti Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun pernyataan mutu, itu secara baik dan benar, sebenarnya hampir 30%, 40% membantu dalam menyusun laporan evaluasi diri. Kenapa? Karena bahasan laporan evaluasi diri hampir sama bahasanya dengan bahasa standar sistem penjaminan mutu internal, khususnya pada buku
pernyataan standar. Oke. Nih, Bapak Ibu. Nih sama nih semua nih. Ya. Nah, oke. Nih Bapak Ibu, kenapa penting? Karena nanti pada saat visitasi ini, Bapak Ibu, siapa yang ditanya? Lihat nomor 3. Siapa nih? Lihat yang nomor 3, penetapan data LKPT final yang akan dijadikan dasar penilaian butir kuantitatif. Lihat Bapak Ibu, siapa yang ditanya? Pimpinan perguruan tinggi, unit unsur pelaksana penjaminan mutu. Unit pelaksana penjaminan mutu internal. Siapa yang ditanya ini? Ini LPM. Siapa lagi ditanya? Bisa saja GPMP, bisa saja GPMF nanti yang ditanya. Loh, apakah ini saja yang ditanya? Oh enggak, lihat lagi nih. Nih. Konfirmasi pelaksanaan hasil dan efektivitas proses SPMI di perguruan tinggi yang meliputi seluruh siklus PPEPP. Siapa yang ditanya? LPM, GPMF, dan GPMP. Bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya mulai dari LPM, GPMF, dan GPMP itu nggak punya pengetahuan yang sama tentang SPMI. Nggak punya pemahaman yang nggak terbayangkan, betul. Nggak terbayangkan tuh Pak Usaini. Tidak akan terbayangkan kalau seandainya masih ada di antara kita yang belum paham apa yang disebut dengan PPEPP. Nah, ini agak bahaya ini. Ya, lihat Bapak Ibu, lihat lagi nih. Pengecekan dokumen pendukung yang relevan. Siapa lagi yang ditanya? Unsur pelaksana penjaminan mutu internal. Lagi-lagi orang SPMI-nya yang ditanya. Oh, bayangkan Bapak Ibu. Habis kita itu. Iya. Beruntung nggak lagi di LPM ya. Pak Edi, Ketua LPM Takengon kan? Bukan Pak, bukan. Saya JF saja di situ Pak. Ada fungsional umum saya Pak. Hanya bantu-bantu saja itu Pak. Oh, bantu-bantu saja. Nah, ini udah terbayang kan kerjaannya. Sekretaris Pak Fajri, malu-malu aja Pak Edi itu. Oh. Dia malu, dia jadi kucing nanti itu. Jadi Pak Edi sebagai sekretaris sudah kebayang nih kerjaan dari LPM itu sedemikian banyak. Apa itu? Mulai dari penjaman persepsi LPM itu sendiri dan kemudian bagaimana membina GPMF dan GPMP-nya. Itu sampai ke bawah-bawah itu harus dibina. Lebar ke sana membina para pimpinan. Melebar ke sana itu memberikan pemahaman kepada Kaprodi dan Sekprodi. Lebar ke sana itu membangun pemahaman kepada dosen. Lebar ke sana itu membangun pemahaman kepada siapa? Kepada tenaga kependidikan. Maka kami UIN dari Fatah Palembang itu membuat pelatihannya berjenjang, Pak. Level pimpinan itu dihadiri oleh rektor sama dekan, kemudian kepala biro, kemudian turun lagi level Kaprodi dan Sekprodi, kemudian siapa lagi Bapak Ibu yang kami berikan pemahaman itu kepada dosen, dan kepada siapa lagi kami berikan pemahaman juga tentang akreditasi ini kepada tenaga kependidikan. Satu hal lagi yang belum yang kita lakukan, padahal ini sudah kita tantang terus ini. Apa itu? Memberikan pemahaman akreditasi kepada siapa? Kepada mahasiswa. Karena apa? Karena ada bagian-bagian instrumen yang bicara khusus tentang mahasiswa di situ. Tapi ini belum kita laksanakan. Kenapa? Karena keburu kita dipindahkan menjadi tadi di jabatan yang lain. Padahal ini penting juga menyadarkan mahasiswa karena mereka itu bagian dari instrumen BAN PT secara sadar atau tidak sadar. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Sama aja ini. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini juga yang untuk di prodi sama itu pentingnya GPMP, GPMF, LPM itu. Bahkan kalau sudah di prodi, Bapak Ibu, LPM harus mengawal mulai dari permulaan sampai berakhirnya akreditasi itu sendiri. Maka Bapak Ibu, kami Ketua LPM ini mohon maaf cerita pengalaman. Kami pernah menunggu asesor itu dari jam 7 pagi naik pesawat, sampainya itu jam 2 siang. Jadi bayangkan Bapak Ibu kami nunggu pesawat dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Itu pada saat apa ya? Pada saat ada kabut asap di Palembang. Jadi asesor itu sudah bilang masuk pesawat, ya kan? Tapi ketika di dalam pesawat rupanya delay, pesawatnya nggak bisa berangkat. Jadi tertahanlah asesor itu di dalam pesawat, tapi dia nggak bisa memberikan informasi pada kita. Bayangkan Bapak Ibu,
Biasanya Jakarta Palembang itu hanya 1 jam. Ini karena kita nggak punya informasi, tahu-tahu kita asesor itu datang jam 2 siang. Kita udah nunggu dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, ini bagian dari pelayanan kita. Oke? Sama aja. Nah, maka Bapak Ibu, kalau kita mau bicara masalah unggul, kalau kita bicara masalah kualitas, ini kata kuncinya tanggung jawab bersama. Seluruh sivitas akademika di lembaga kita masing-masing. Nggak bisa bahwa membangun mutu itu hanya diserahkan kepada lembaga penjaminan mutu saja. Nggak bisa. Nggak akan bisa. Itu harus semua lini. Nah, kalau nggak punya teamwork, nggak punya persepsi yang sama tentang penjaminan mutu, nggak usah kita bicara tentang kampus yang bermutu, apalagi kampus yang unggul. Nggak usah bicara itu. Maka Bapak Ibu, membangun mutu itu yang pertama by design, dan kedua fokus dan konsisten. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kata kunci yang pertama, pahami dulu instrumen akreditasi itu, seluruh sivitas akademika. Nanti setelah paham akan timbul 2 hal. Program perguruan tinggi dan kemudian anggarannya. Maka itulah yang disebut dengan bahwa program perguruan tinggi, anggaran perguruan tinggi harus mengacu kepada apa yang diminta oleh instrumen akreditasi. Setelah itu baru kita memenuhi instrumen, nah baru kita bicara masalah akreditasi unggul. Nah, Bapak Ibu, kalau program perencanaan itu nyambung dengan akreditasi, maka itu akan selamat. Tapi kalau program sama perencanaan tidak nyambung dengan akreditasi, itulah yang disebut dengan kiamat. Nah, kita selama ini Bapak Ibu belum pernah bagaimana mengevaluasi anggaran kita. Apakah betul anggaran kita itu sudah berbasis akreditasi, atau kita belum pernah mengevaluasi monitoring anggaran kita, seberapa persen sebenarnya anggaran kita itu bisa mensupport terkait dengan akreditasi. Semuanya anggaran, bicara masalah anggaran Bapak Ibu. Nah, happiness is not an accident, nor is it something you wish for. Happiness is something we design. Artinya Bapak Ibu, mau berhasil atau tidak sebuah perguruan tinggi harus dengan desain. By design, not by accident. Jadi dari awal, itulah gunanya disebut dengan perencanaan. Oke, Bapak Ibu, ini ada perlombaan Bapak Ibu. Perlombaan antara, kalau di Aceh apa sebutnya? Penyu, kura-kura atau apa namanya ya? Kalau di Aceh. Nih ada film nih, bagus filmnya nih. Kura-kura. Kura-kura ya. Baneng. Ada perlombaan apa? Baneng disebut di Aceh, Pak. Baning ya. Nah, Baneng. Itu di perlombaan antara Pak Edi. di kampung Pak Edi ya. Oh, kampung Pak Edi dekat laut ya, Pak? Ya. Oh ya. Oh, insya Allah. Oke, perlombaan baning dengan kelinci. Kira-kira mana yang menang, Bapak Ibu? Perlombaan antara kura-kura dengan kelinci. Iya. Ya, secara logika harusnya yang menang itu kelinci. Ya kan? Secara logika. Ya kan? Kelinci yang menang. Tapi apa yang kita lihat Bapak Ibu? Kita lihat nih filmnya nih. Oh, nggak ada. Semangat kura-kura itu. Ya. Iya. Oke. Apa yang kita minta Bapak Ibu dari film tadi? Apa ininya? Lincinya nggak mau konsistensi. Oke, 1, konsistensi. Oke, terus apa lagi? Apa makna filosofisnya? 1, konsistensi. 2, malas. Tidak fokus. Malas bergerak. Oke, yang positif. Kita bangun yang positif. Kenapa penyu bisa menang? 1, konsistensi. Yang kedua? Fokus, Pak. Oke, fokus. 3, terencana. Oke. 4, semangat. Semangat. Oke.
Terus 5 apa lagi? Sesuai jalur. Oke, sesuai jalur. Ya, sesuai Oke, apa jalur. lagi? Oke. Siapa lagi coba? Nah, sudah? Kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita lihat filosofi dari kura-kura tadi, maka LPM sekarang ini setidaknya punya 5 landasan filosofis dalam bekerja. Apa itu pertama? Konsisten. 2, fokus. 3, terencana. 4, semangat. Kemudian kelima, sesuai dengan perencanaan atau sesuai dengan jalur yang kita inginkan. Ini semangat yang harus dibangun oleh LPM. Bahwa LPM harus konsisten. LPM harus fokus. Mau ngomong apa orang terserah. Yang penting kita ngomong ini. Pak, kami dibilangi LPM ini A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Terserah. Yang penting kita fokus. Kami membangun UIN dari Fatah Palembang dulu juga seperti itu. Ini gimana? Wah, ini gimana? Saya bilang, nggak usah bicara orang. Kita fokus saja. Tatap ke depan. Tatap ke depan saja. Fokus. Kemudian apa? Terencana. Terencana. Mulai kita bikin. Target-target kita mau target apa? A, B, C, D ini kita jabarkan di sini. Terus kemudian apa? Semangat. Walaupun nggak diperhatikan orang, masa bodoh lah. Yang penting kami semangat. Kemudian apa tuh? Sudah kita buat rencana, tunaikan rencana itu menjadi sebuah jalan untuk menuju apa yang kita inginkan. Inilah yang disebut dengan LPM Bapak Ibu. Nah, makanya PT biasa, PT bermutu itu berbeda. Saya akan melihatnya yang paling terakhir. Apa itu? Kalau PT biasa, peran manajemen dipandang sebagai salah satu bentuk kekangan, tapi perguruan tinggi yang bermutu, apa itu? Manajemen senior wajib untuk memimpin mutu. Siapa manajemen senior di sini? Manajemen senior itu adalah top manajemen. Top manajemen itulah yang kemudian memimpin mutu. Top manajemen itulah yang kemudian memotivasi mutu. Sebaik apapun LPM, sehebat apapun GPMM, sehebat apapun GPMP, tidak akan bisa jalan kalau seandainya tidak sama frekuensinya dengan manajemen senior. Tidak akan sama dengan manajemen dengan pimpinan-pimpinan pada level rektorat. Itu tidak akan pernah kita bicara masalah mutu di situ kalau seandainya manajemen seniornya tidak berdiri sebagai garda yang paling depan dalam memimpin mutu. Begitu Bapak Ibu. Sekali lagi, tidak usah bicara masalah ngomong akreditasi kalau seandainya SPMI-nya tidak dibenahi terlebih dahulu. Oke? Sekian, terima kasih. Dan ini baru slide kita yang pertama. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke? Silakan peserta. Ya. Ini yang dari IAIN Lusmawe harus lebih banyak bertanya ini. Karena yang mau di-share yang punya IAIN Lusmawe ini. Ya. Baik, satu aja saya. Ya, silakan Pak Husaini. Ya, mungkin ada hal yang sangat filosofi ketika bicara tentang mana ada slide tadi tentang internasional dan orientasi internasional dan nasional. Kalau dulu di standar 7 itu kan orientasinya itu ada lokal, nasional dan internasional. Ya. Sementara di kriteria di kriteria berorientasi pada internasional kan seperti itu. Ya. Nah, persoalannya sekarang ini bekal daripada perguruan tinggi Islam ini kan mestinya kan juga harus bisa mengukur diri. Ya. Jadi kalau misalnya kalau yang Lusmawe misalnya ukurannya memang belum memiliki standar ukuran daya. Jadi wattnya tersebut belum sampai untuk standar internasional misalnya. Ya. Seperti itu. Jadi agak susah juga karena kita kan untuk bisa mencapai pada level internasional harus dipersiapkan perangkat-perangkatnya dulu kan. Ya. Dari perangkat-perangkatnya, perangkat akademiknya, perangkat anggarannya, perangkat-perangkat yang lainnya juga seperti itu. Betul. Nah, ketika kita belum bisa memenuhi hal-hal yang masih basic seperti itu, maka akan terkendala dalam kriteria ini, yaitu orientasinya internasional. Kalau dulu kan masih ada diberikan kita nasional saja dulu, maka divisinya itu kan langsung berbasis nasional misalnya atau kearifan lokal. Ini kalau di kriteria ini kan mau tak mau kita memang harus berkhayal
suasana internasional seperti itu Pak Fajri kan? Ya. Ini bagaimana nih suasana di Pak Fajri ini? Ya, betul sekali Pak, betul sekali. UIN dan Fata Palembang itu punya visi menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan menjadi universitas berstandar internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami. Jadi Bapak Ibu, dari awal kami sudah memang merancang bahwa perguruan tinggi UIN dan Fata Palembang itu sudah berstandar internasional, ya kan? Kalau bahasa internasional lain apa? Dari berstandar internasional yang lain, menjadi perguruan tinggi yang unggul misalnya. Oke, ada lagi bahasa yang lain, menjadi perguruan world class university, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah membuat visi misi seperti ini, ya kan? Itu sebelum saya ngomong itu saya tanya dulu. Saya tanya Pak Edi Saputra ya. Nggak apa-apa. Atau Pak Usaini saya tanya dulu, Pak Usaini saya tanya, apa visi IAIN Lok Sumawe? Visi IAIN Lok Sumawe yang sekarang bukan? Iya, yang sekarang. Menjadi perguruan tinggi yang berwawasan global. Saya nggak tahu ya. Setahu saya ada unggulnya di situ. Ya, yang unggul berwawasan global kan? Ya. Sudah lupa saya itu. Sudah lupa, nggak apa-apa. Oke, Pak Edi. Walah, saya juga ditanya ini ya. Iya dong. Kalau nggak salah saya menjadi perguruan tinggi yang unggul, Islami dan berdaya saing. Oke, kalau nggak salah, oke, nggak apa-apa. Saya juga nggak paham. Oke, Mbak Sarah, coba IAIN Lok Sumawe. Menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan berwawasan global. Global kan ada globalnya, lihat tuh kan? Iya. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini sekedar ini aja, sekedar menghangatkan suasana. Ya, sekedar menghangat suasana. Bapak Ibu, ini saya tanya Bapak Ibu ya. Dulu UIN dan Fata Palembang itu dan mungkin sampai hari ini, kalau ditanya Bapak Ibu, hafal nggak visi misi? Jawaban mereka pasti 50% sampai 60% menjawab tidak hafal. Oke, tidak hafal. Oke. Lalu kalau tidak hafal, kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau tidak hafal itu kan ada dua kemungkinan, memang nggak dihafal atau nggak menarik kan gitu kan? Nah, itu kan ya. Lalu pertanyaannya, kalau memang itu tidak hafal karena tidak menarik atau tidak karena apa, kira-kira karena tidak menarik itu bisa dijadikan program nggak visi misi itu? Dijadikan program nggak? Misalnya yang unggul itu seperti apa? Misalnya yang internasional UIN dan Fata Palembang, yang internasional itu maunya apa? Ya kan? Ini loh, ini ABCD. Kemudian yang unggul tuh yang ABCD juga. Lalu pertanyaannya adalah untuk menuju yang unggul itu sudah dibuat program nggak? Pertanyaannya begitu. Nah, rata-rata Bapak Ibu, rata-rata yang kita tanya, ini yang kita tanya ya, rata-rata Bapak Ibu, visi misi yang ada kita buat itu hanya sekedar jargon saja, belum menyentuh pada level perencanaan atau program. Ini rata-rata Bapak Ibu ya, rata-rata. Dan saya yakin mungkin di tempat Bapak Ibu sudah melaksanakan itu. Tapi rata-rata di perguruan tinggi kita itu hanya jadi jargon saja, belum menyentuh kepada level program ataupun perencanaan. Apa buktinya Bapak Ibu? Buktinya adalah, Bapak Ibu buktinya ya, pernah nggak Renstra kita itu di Monef? Di IAIN sudah kemarin Pak. IAIN sudah ya? Oke. UIN dan Fata Palembang, pernah nggak di Monef? Nggak pernah. Bagaimana dengan yang lain? Pernah nggak di Monef? Itu kan di Renstra itu kan dibuat capaian tuh kan? 2017 berapa? Nah itu pernah nggak di Monef? Pernah nggak di Monef? Belum pernah. Rata-rata jawabannya nggak pernah. Padahal Renstra itu merupakan suaranya itu. Apa? Pak Edi kecil suaranya itu bilang belum Pak. Nggak apa-apa karena malu saya Pak. Iya, oh nggak apa-apa
Karena UIN dan Fatah Palembang itu sebenarnya nggak pernah Bapak Ibu, nggak pernah juga melakukan itu. Dan itu kemudian kita sadari. Padahal Bapak Ibu, Renstra itulah yang merupakan titian kita untuk menuju yang menuju untuk visi misi kita itu. Itulah titiannya. Artinya Bapak Ibu, kenapa nggak di Monef? Ada dua kemungkinan memang nggak di Monef itu. Memang karena kita membuat Renstra itu yang buatnya asal-asalan. Yang penting memenuhi standar dokumen saja. Belum menjadi landasan program kita per 5 tahun dalam Renstra itu. Ini yang kita khawatirkan. Lalu nggak usah bicara masalah apakah dia unggul baik sekali atau baik. Dalam menyusun Renstra saja, dalam menyusun perencanaan saja, kita tidak meniti Renstra itu menjadi goal atau tujuan kita. Ini Pak Husaini yang kita khawatirkan. Begitu Pak Husaini. Ya, malah kadang-kadang ketika membuat program tersebut itu tidak link dengan visi misi tersebut itu. Betul sekali. Jadi visi misi seperti ini, programnya ke sana, jadi men sana yang komplain sana. Misinya ke sana, jawabannya ke sana. Ke sana, ya. Jadi pertanyaannya misalnya UIN Raden Fatah Palembang kan menjadi standar internasional tuh, ya kan? Berstandar internasional. Harusnya berstandar internasional itu tercapai di tahun berapa? Di tahun berapa itu tercapai? Misalnya katakanlah UIN dari Fatah Palembang itu 2039. Berarti untuk menjadi unggul yang berstandar internasional tidak bisa dititi dalam waktu 2-3 tahun, tetapi dititi dalam ukuran puluhan tahun untuk mencapai standar internasional, baik itu versinya versi visi misi atau berstandar internasional menurut versi BAN PT itu sendiri. Jangka panjang itu Pak Fajri ya. Betul sekali. Maka untuk IAIN Lok Sumawe yang katakan ini mohon maaf misalnya kalau seandainya tidak bisa terakreditasi dengan unggul, berarti unggul menurut versi BAN PT dibuatlah titiannya mulai dari sekarang. Pada tahun berapa sih sebenarnya kita bisa mencukupi apa yang diinginkan oleh BAN PT menjadi akreditasi unggul? Kalau nggak bisa unggul berarti kita turun sedikit. Apa itu? Menjadi baik sekali. Bikinlah sampai pada tahun berapa IAIN Lok Sumawe, IAIN Takengon, IAIN Langsa, IAIN manapun juga, UIN juga, bahwa kita berada pada level baik sekali tapi belum menuju unggul. Begitu Pak Husaini. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang lain. Ini Pak Fajri, ada pertanyaan dari tim gugus mutu IAIN Lok Sumawe. Ya. Bagaimanakah best practice dalam penerapan SPMI tetap konsisten dan berkelanjutan pada keseluruhan sistem pengelolaan suatu perguruan tinggi, sehingga dapat tercipta budaya mutu yang baik? Nah, itu pertanyaannya. Ini khusus saya di WA, ini nggak mau berani bertanya, ini langsung ke Pak Fajri. Saya nggak akan jawab karena itu jawabannya ada di sesi besok. Kami berarti wajib ikut besok Pak ya? Oh iya, tapi sampai saya akan katakan begini. Sampai hari ini LPM UIN Raden Fatah Palembang itu tetap melakukan Monef. Ya, tetap melakukan Monef walaupun pada masa pandemi. Apalagi sebelum pandemi. Lalu apa yang kami lakukan dilakukan oleh UIN Raden Fatah Palembang? Tunggu jawabannya besok. Oke. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ke sesi Pak Fajri. Silakan. Ya. Boleh saya satu lagi nih. Jadi dulu pernah saya terlihat itu ada aplikasi e-SMS. Ya. Boleh nggak kira-kira kalau instrumen di e-SMS itu kita jadikan kiblatnya lah kalau kita mau jadi PT yang unggul? Ya. Oke. Oke. Jawabannya begini. Ya, jawabannya begini. Jadi dalam membangun SPMI itu, nanti kita jelaskan, itu Bapak Ibu bisa ambil dari mana saja unsurnya. Unsur yang utama apa? Unsur yang utama adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Oke, itu unsur utama. Oke ya, itu unsur utama. Lalu Bapak Ibu mau membuat aturan-aturan lain di luar dari SNDikti. Nah, kalau mau di luar dari aturan SNDikti itu bisa ngambilnya dari mana? Pertama, dari distingsinya lembaga kita masing-masing. Oke? Lembaga kita masing-masing. Misalnya, IAIN Lok Sumawe, ada nggak distingsinya? Atau Takengon, ada nggak distingsinya? Misalnya. Ada nggak?
Kalau Windarevata Palembang itu distinksinya Islam. Takengon apa? Kalau Takengon? Berbasis kopi itu. Bapak Ibu itu bisa tuh. Berarti misalnya Takengon berbasisnya entrepreneurship gitu ya. Nah, misalnya entrepreneurship ya, berbasis Muslim entrepreneurship karena penghasil kopi. Nah, yang entrepreneurship itu akan menjadi standar tambahan di dalam SPMI. Karena apa? Karena dia distingsinya IAIN Takengon. Maka masuklah dia SPMI-nya menjadi SPMI penciri khas kurikulum dari Takengon itu sendiri. Ya, belajar Al-Quran sambil minum kopi kan? Itu. Belajar Al-Quran sambil minum kopi. Begitu kan? Lalu bisa nggak kita misalnya dari yang lain? Silakan saja, termasuk diantaranya sumbernya dari ISMS. Nah, saran saya, jangan membuat SPMI itu terlalu gemuk, tapi jangan buat juga terlalu kurus. Bikinlah sesuai dengan kemampuan yang ada pada lembaga masing-masing. Itu kuncinya. Jangan gemuk, jangan kurus. Jangan gemuk, jangan kurus. Seksi aja. Nah, gini aja. Dia gini aja ya. Tapi standar utamanya apa? Standar utamanya. Dia memiliki minimal 24 standar saja. Itu minimal. Oke. Lebih dari situ tadi berlaku Pak Husaini yang kita sebutkan. Jangan terlalu kurus dan jangan juga terlalu gemuk. Kalau terlalu kurus berarti tidak seksi, tapi kalau dia terlalu gemuk akan sulit kita mengukurnya. Terlalu banyak standar yang kita ukur. Begitu Pak Edi Saputra dan Pak Husaini. Oke? Pak Bastiar silakan. Ini Pak Bastiar kalau udah kayak gini pasti ada yang mau ditanyain ini. Belum. Masih serius nyimak. Masih terus nyimak ya. Oke, Pak Edi Saputra, ini baru slide pertama. Saya izin dulu ke belakang untuk kita istirahat sebentar 5 menit ya. Pak Husaini, Pak Bastiar izin kita siap. Saya ke belakang sebentar. Mungkin Wadek satu etik mau nanya. Oke, siap. Saya izin dulu sebentar ya.
Untuk snack akan kita kirimkan secara virtual juga. Iya. Itu Pak Edi yang dari tadi makan tuh. Oh iya. Sambil ngopi dia makan. Makanya dia udah nutup itu videonya. Nggak apa-apa. Inilah enaknya itu. Kita bincang-bincang BBS, bincang-bincang santai terkait SPMI. Ibu Kajur MPI Pasca, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oh, tadi katanya ada Wadek 1 FITK ya? Silakan Bu Wadek kalau ada yang mau tanyakan. Masih. Kalau Bu Wadeknya belum, saya Pak Fajri. Siapa lagi? Oke. Saya aja mewakili Bu Wadek 1. Boleh. Nah, ini semangat ini semangat ini. Bukan semangat sih, sakit gitu loh. Tadi cerita Kampus Merdeka, cerita kami dengan Bu Sarah dan tim LPM, kita kan sangat semangat sebenarnya ingin implementasikan Kampus Merdeka. Nah, masalah yang kami rasakan di awal adalah yang pertama UKT kami nggak ngerti gimana caranya. Bagaimana cara pengutipan UKT untuk kemudian anak-anak kita bisa memilih kampus-kampus yang mereka sukai nanti. Ya. Kampus luar. Ya. Oke. Itu gampang Pak Bastiar. Itu diatur melalui kerjasama. Jadi kerjasamanya itulah kemudian kalau di dalam kerjasama itu akan menjadi jelas. UKT-nya itu mau ikut siapa gitu ya. Itu akan menjadi jelas itu. Kalau misalnya IAIN Lhokseumawe mau belajar ke UIN Raden Fatah Palembang, ya, itu akan menjadi jelas apakah mau ikut UKT-nya UKT IAIN Lhokseumawe atau mengikuti UIN Raden Fatah Palembang. Nah, dalam konteks semacam ini Bapak Ibu, perlu kita bicarakan bahwa di perguruan tinggi yang luar negeri, karena pernah kita mengikuti berbagai webinar terkait dengan Kampus Merdeka ini, maka UKT itu salah satu diantaranya opsinya adalah UKT itu adalah mengikuti kampus asal mahasiswa itu. Kampus asal dari mahasiswa itu. Artinya kalau seandainya IAIN Lhokseumawe mau ke UIN Raden Fatah Palembang, maka UKT-nya adalah mengikuti UKT yang ada di IAIN Lhokseumawe, bukan UIN Raden Fatah Palembang. Oke, dan itu sesuai dengan jurusannya juga. Sesuai dengan jurusannya. Sesuai jurusan atau tidak sesuai jurusan? Ya, kalau pamannya yang tadi kan sesuai jurusan, tapi kan mahasiswa kan boleh untuk memilih jurusan yang tidak sesuai dengan jurusan awalnya, boleh saja. Nah, itu dalam Kampus Merdeka. Maksud saya UKT kita kan dibedakan, Pak. Masing-masing fakultas itu beda. Ya, jadi UKT-nya berdasarkan prodi masing-masing. Berdasarkan prodi masing-masing. Tapi sekali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, ini tertuang di dalam draft kerjasama Kampus Merdeka antar perguruan tinggi. Makanya ditawarkan bahwa salah satu diantaranya opsi itu untuk masalah pendanaan kembali kepada fakultas atau prodi asal dari mahasiswa tersebut. Jadi artinya IAIN Lhokseumawe bisa belajar ke UIN Raden Fatah Palembang, tetapi dia sekedar sit in saja, sekedar belajar saja, tetapi untuk pendanaan itu kembali kepada IAIN Lhokseumawe, apapun itu termasuk diantaranya UKT. Begitu. Siap. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya. Kalau tidak ada lagi, ini waktu kita lebih kurang cuma 15 menit atau 15 menit 30 menit, saya akan jelaskan. Ada 2 slide lagi Bapak Ibu, tapi insya Allah terkait dengan kebijakan. Tapi kali ini rasa-rasanya Bapak Ibu sudah paham semua. Dan kami mohon nanti Pak Bastiar, karena di sini ada kata-kata sosialisasi. Mohon maaf, izin Pak Bastiar ya. Iya, untuk siap, itu IAIN Lhokseumawe nanti kita minta kira-kira kebijakan mutunya seperti apa. Nanti kita lihat dan kita pelajari sama-sama ya. Ya. Oke. Bapak Ibu, ini refreshment saja sifatnya.
Jadi ini slide-nya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan slide-nya? Sudah Sangat ya? jelas ini Pak, sangat jelas. Oke. Ya, judulnya adalah Kebijakan Nasional Sistem Jaminan Mutu. Ini sifatnya teori saja. Ini sifatnya teori saja. Bahwa apa yang disebut dengan mutu? Mutu itu merupakan sesuai antara penyelenggaraan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Artinya adalah Bapak Ibu disebut bermutu apabila apa yang Ibu selenggarakan itu sama dengan standar nasional pendidikan tinggi. Seperti apa contohnya? Seperti ini misalnya, di standar nasional standar nasional pendidikan tinggi itu disebutkan bahwa dosen wajib mengajar sebanyak 16 minggu. Bukan 16 pertemuan itu disebut Bapak Ibu. 16 minggu. Berarti standar yang dibuat oleh pendidikan tinggi yang ada di YN Lok Sumawe itu berarti sistem belajarnya dilakukan selama lebih kurang 16 minggu. Nah, berarti 16 minggu diterjemahkan apa? Diterjemahkan oleh masing-masing perguruan tinggi kita, misalnya UIN Raden Fatah Palembang, kemudian menerjemahkan itu menjadi 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian semester, ujian akhir semester, dan ujian tengah semester. Jadi 14 kali pertemuan itu tentang teori, 2 pertemuan itu tentang ujian akhir semester, dan kemudian ujian tengah semester. Artinya adalah misalnya YN Lok Sumawe itu membuat standar bahwa dosen itu wajib mengajar 14 kali dan 2 diantaranya ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah dosen itu sudah mengajar sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh standar nasional pendidikan tinggi? Nah, jawabannya tentu nanti masuk kepada ranah evaluasi. Makanya Bapak Ibu, UIN Raden Fatah Palembang pada level GPMP atau gugus pengendali mutu pada level prodi, mereka nanti pada sistem bekerjanya Bapak Ibu, mereka itu hanya melihat proses pembelajarannya. Jadi artinya adalah di dalam sistem nasional standar nasional pendidikan tinggi, kerja dari gugus pengendali mutu prodi itu hanya melihat pada standar pendidikan saja. Itu yang ada di UIN Raden Fatah Palembang. Kerjanya berapa kali? Berarti kalau kerjanya Bapak Ibu dalam 1 tahun itu 2 semester, 2 kali bekerja, baik itu semester genap maupun semester ganjil, dan pada setiap semester gugus penjaminan mutu prodi itu karena dia melihat proses pembelajaran, dia bekerjanya kalau tidak salah sekarang 2 kali. Kapan 2 kali itu? 2 atau 3 minggu ketika perkuliahan dimulai dan kemudian pada akhir perkuliahan. Jadi dalam 1 tahun gugus penjaminan mutu prodi itu bekerja sebanyak 4 kali. Nah itu Bapak Ibu untuk yang di Palembang, UIN Raden Fatah Palembang. Oke, ini nggak usah, udah tahu semua. Nah Bapak Ibu, ini arasnya, aras implementasi SPMI itu, kalau dia badannya itu universitas atau institut, berarti gugus penjaminan mutu atau lembaga penjaminan mutu itu hadir pada level universitas atau institut, kemudian hadir pada level fakultas, dan hadir pada sebenarnya Bapak Ibu unit pengelola program studi. Siapa unit pengelola program studinya? Siapa pengelola program studinya? Nah, kalau di kita Bapak Ibu di PT KIN itu kan terdiri dari 3. Universitas, fakultas, dan jurusan. Nah, kemudian jurusan ini bahasanya itu disebut sebagai unit, sebenarnya di jurusan itu pecah lagi menjadi program studi. Ya kan? Nah, berarti siapa unit pengelola program studi? Unit program studinya itu berakhir pada jurusan. Ya kan? Tapi masalahnya adalah di PT KIN jurusan itu sama dengan program studi. Maka Bapak Ibu berlaku secara umum, kalau secara kelembagaan
lembaga apa namanya itu sistem penjaminan mutu sebagai sebuah lembaga itu hadir pada 3. Pada level institusi ada, pada level fakultas ada, pada level prodi ada. Kalau di UIN dan FATA Palembang, LPM itu pada level universitas atau disebut dengan lembaga penjaminan mutu. Kalau di level fakultas itu disebut dengan gugus penjaminan mutu atau gugus penjaminan mutu fakultas. Kemudian pada level perguruan pada level prodi itu disebut sebagai gugus pengendali mutu prodi. Itu untuk UIN dan FATA Palembang, ya. Kalau dia hanya sekolah tinggi, langsung kepada unit pengelola sekolah tinggi. Kalau ke Politeknik Akademi Komunitas, itu langsung kepada unit pengelola program studi. Artinya adalah setiap tempat ini memiliki model masing-masing. Tetapi yang menjadi masalah Bapak Ibu, apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah besar sampai sekarang UIN dan FATA Palembang yang hanya, ini Bapak Ibu, yang hanya tertulis di dalam Ortala, Ortaker, dan Statuta UIN dan FATA Palembang hanya lembaga pada level universitas saja. GPMF, dan GPMP itu tidak tertulis di dalam statuta. Makanya Bapak Ibu, GPMF dan GPMP itu merupakan lembaga non-resmi sebenarnya untuk UIN dan FATA Palembang. Kenapa disebut dengan non-resmi? Karena sampai hari ini teman-teman yang ada di GPMF dan GPMP itu tidak ada honorariumnya. Karena sekarang UIN dan FATA Palembang sudah berbentuk BLU dan Remun, maka bagi internal asesor yang menjadi dosen itu dibayar dengan Remun, tetapi kalau seandainya yang dosen yang bukan atau non ASN ini tidak dibayar apapun Bapak Ibu. Ini yang terjadi di UIN dan FATA Palembang, dan ini yang sampai hari ini belum ada solusinya bagaimana membahagiakan teman-teman yang ada di UIN dan FATA Palembang. Lalu apa yang solusi yang kami lakukan Bapak Ibu? Salah satu solusi yang kami lakukan yaitu secara sederhana, kemudian kami mengajak kepada teman-teman baik itu di GPMP dan GPMF di beberapa kegiatan resmi dari LPM. Nah, disitulah kemudian kita bisa memberikan mereka tidak hanya uang Bapak Ibu, tidak berupa uang Bapak Ibu. Di saat itulah kami LPM pada saat itu memberikan berupa bingkisan barang, kemudian memberikan apapun dalam bentuk penghargaan yang kami berikan kepada GPMF dan GPMP. Nah, itu yang terjadi di UIN dan FATA Palembang. Oke, kita lanjut. Saya nggak tahu kalau di Takengon gimana ini. Takengon gimana Pak Edi? Di Takengon kami baru berubah ini Pak, jadi IAIN bulan 4 kemarin. Jadi masih satu ya? Juga, masih penjaminan mutu. Oh, masih penjaminan mutu di pusat ya? Pusat. Kalau Pak Basir gimana Pak? Strukturnya LPM? LPM, struktur dari terus kita sekretaris, kemudian ada kapus dibantu satu staf. Kalau kalau di fakultas ada? Ada gugus kendali mutu semua, perpanjangan tangan dari LPM kita. Semua Prodi? Fakultas. Kalau enggak, prodi? Belum. Oh, belum ya. Oke. Baru semua tingkat fakultas baru. Oh, baru tingkat. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa struktur dari standar pendidikan tinggi itu ada 24, kemudian standar nasional pendidikan, standar nasional penelitian, dan standar penelitian PKM. Nanti ada yang disebut dengan standar melampaui. Nah, sumbernya tadi Bapak Ibu tidak lagi dengan menggunakan sumber Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015, tapi sumbernya sekarang ini dengan menggunakan sumber Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Artinya adalah kalau SPMI yang kita susun pada saat ini dengan menggunakan Permenristek Dikti nomor 44 tahun 2015, maka mulai saat ini
mulailah berproses itu menjadi acuannya Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Jadi sekarang sudah mulai dirancang, sudah mulai dibenah. Lalu apa yang menjadi bedanya? Nggak ada beda sebenarnya Bapak Ibu. Yang menjadi bedanya adalah di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu sudah masuk di dalamnya konsep kampus merdeka. Oke? Nah, ini Bapak Ibu yang seringkali para pimpinan yang lain-lain itu nggak tahu. Apa sih yang disebut dengan PPEPP? PPEPP itu merupakan inti siklus dari SPMI. Jadi ada 5. PPEPP. Apa itu PPEPP? Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, beberapa tahun yang lalu, UIN dan Univata Palembang itu nggak hafal Bapak Ibu kepanjangan dari PPEPP sebagai bagian dari SPMI itu. Mereka nggak tahu apa sih PPEPP. Lalu apa yang kami lakukan Bapak Ibu, UIN dan Univata Palembang? Di tahun 2019, kami buat di RKKL kami itu bingkai, ya salah satu diantaranya itu membuat foto bingkai apa pokoknya. Kami buat Bapak Ibu siklus PPEPP itu besar-besar Bapak Ibu, dibuat besar-besar, kemudian dibingkai bagus-bagus, dan kemudian ukurannya berapa ya kalau besar untuk ukuran foto yang sering orang foto suami istri itu, kami bingkai bagus-bagus, dan kemudian kami bagikan ke semua fakultas dan unit untuk segera dipajang di dinding masing-masing fakultas dan unit mereka. Dan kami minta tolong dipasang di tempat yang strategis. Supaya kenapa? Ketika ada orang masuk, orang langsung ketemu tulisan PPE, PP yang merupakan inti dari SPMI. Jadi sekarang orang udah tahu, apa itu PPEPP? PPEPP itu adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, sekarang yang jadi masalah UIN dan Univata Palembang lagi ada regenerasi pimpinan. Karena ada rektor baru, terpilih rektor baru. Nah sekarang karena ada rektor baru, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mulailah ada yang sudah paham lagi SPMI, ada yang baru mulai belajar, ada yang sudah mulai nggak paham lagi. Nah ini menjadi tantangan dari UIN dan Univata sendiri. Jadi kalau ditanya Bapak Ibu, apa inti SPMI? Inti SPMI itu gampang, cuma 5 saja yang disebut dengan PPEPP. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Itu saja. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita penetapan. Ini penetapan. Apa yang disebut dengan penetapan? Bahwa IAIN Lok Sumawe mulai menetapkan standar pendidikan tinggi. Menetapkan standar tinggi itu seperti apa? Bisa standarnya saja ditetapkan, tapi bisa melampaui atau dilampaui. Ada 2 Bapak Ibu, melebihi secara kuantitatif dan melebihi secara kualitatif. Apa yang dimaksud dengan melebihi secara kuantitatif? Oke, ini contoh pelampauan standar nasional dikti secara kualitatif. Di standar nasional dikti itu tertulis, misalnya begini. Ini standar nasional diktinya. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana dan berikutnya. Oke? Ini standar nasional diktinya. Lalu Bapak Ibu IAIN Lok Sumawe mau membuat standar itu yang melampaui secara kualitatif. Maka Bapak Ibu langsung membuatnya masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 tahun akademik untuk program sarjana dan seterusnya. Maka perubahan dari 7 tahun akademik menjadi 5 tahun akademik atau 6 tahun akademik, maka Bapak Ibu sudah membuat standar nasional dikti yang melampaui secara kualitatif. Oke? Nah, nih. Sekarang secara kualitatif, secara yang kuantitatif. Apa yang secara kuantitatif itu?
Maksudnya adalah secara kuantitatif, Bapak Ibu membuat standar sendiri yang tidak ada standarnya di dalam SPMI. Di dalam SPMI itu ada 3. Tadi disebutkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu ada standar-standar yang tidak ada di dalam standar nasional dikti. Nah, yang tidak ada standar nasional dalam pendidikan tinggi itulah yang disebut dengan pelampauan SN dikti secara kuantitatif. Jadi artinya Bapak Ibu, tadi di kriteria 2, tadi apa? Tadi kriteria 2 apa tadi? Tentang apa kriteria 2 tadi? Kriteria 2 tentang apa tadi? Tata pamong. Tata pamong. Tata kelola. Kerjasama. Tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Ya kan? Ada nggak di SN dikti? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Bapak Ibu, dengan kriteria 2 itu saja Bapak Ibu sudah menambah 3 standar yang melampaui secara kualitatif. Maka YIN Lok Sumawe sudah menambah standar tata pamong, standar tata kelola, dan standar kerjasama. Sudah 3. Ya kan? Misalnya Pak Edi lagi mau nambahin yang ISMS. Terserah apa yang ada di SMS. Mau nambah apa yang nomor 4 ini. Tetapi dari kriteria itu saja sudah kita mendapatkan 3 kriteria baru sebagai standar nasional dikti yang melampaui secara kuantitatif. Begitu. Oke? Paham? Nah, ini yang standar turunan. Standar turunan yang ada di dalam. Oh, silakan. Pak Edi mau tanya, silakan. Iya. Ini ada pertanyaan ini dari peserta kita, Pak. Ya, Kenapa harus ada kalimat melampaui SN dikti? Ya. Nah, ini pertanyaannya dari Gugus Mutu YIN Takengon. Ya, oke. Kenapa harus ada melampaui? Nah, ya. Bapak Ibu, SN dikti itu merupakan standar minimal. Nah, oke. Sekali lagi disebut dengan standar minimal. Artinya, SN dikti itu hanya mengatur yang minimal-minimal saja sebagai standar nasional pendidikan tinggi. Minimalnya berapa? Kalau begitu, standarnya ada berapa? Minimal standarnya ada 24 saja. Itu minimal. Pak, kalau seandainya kami menuliskan yang 24 itu saja, boleh, silakan, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Berarti kita hanya yang 24 saja. Dari 24 itu kemudian menjadi 3 kelompok besar. Apa itu? Pendidikan dengan 8 standar, kemudian PKM 8 standar, penelitian 8 standar. Udah selesai. Tetapi kemudian dalam kualifikasi, kalau seandainya kita hanya membuat yang 8 standar saja, berarti perguruan tinggi kita hanya berada pada level baik-baik saja. Belum mencapai program studi atau perguruan tinggi yang mau mencapai level baik sekali maupun unggul. Makanya asesor BAN PT itu selalu bertanya, Bapak Ibu punya SPMI? Sudah Pak, berapa SPMI-nya? Sekian Pak. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa SPMI-nya yang melampaui SN dikti? Selalu ada pertanyaan seperti itu. Jadi artinya, walaupun tidak wajib, tetapi melampaui itu mesti ada. Maka kalau dalam bahasa kita, yang melampaui itu bukan wajib, bukan juga sunnah, tapi antara sunnah dengan wajib disebut sebagai sunnah muakkad namanya. Begitu Ibu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain, silakan. Oke. Ya, Bapak. Sedikit. Ya, silakan. Ini kalau misalnya tadi kan ada di kriteria tadi ada 144 SKS ya, untuk standar dikti. Oke. Nah, di 7 tahun gitu ya. Ya. Nah, kenyataannya kalau kita di PTKIN ini kan banyak sekali mata kuliah. Banyak sekali mata kuliah keilmuan, mata kuliah yang keagamaan itu juga ya kan? Ya, oke. Nah, ini bagaimana mensiasati ini melampaui SKS-nya, tahunnya pun lebih ringkas gitu seperti itu. Ya. Boleh dikurangi. Pertanyaan saya, kalau dalam struktur kurikulum wajib ada berapa?
ada disebut dengan kurikulum penciri nasional. Ya. Oke. Terus ada lagi kurikulum apa? Kurikulum penciri apa lagi? Penciri institusi atau universitas, betul sekali. Yang terakhir? Prodi. Oke. Mantap. Nah, Bapak Ibu, seringkali sekarang ini ada juga beberapa teman kita kemudian membuatnya bukan 3, 4. Makanya kemudian SKS-nya membengkak. Apa itu? Penciri nasional, penciri universitas, penciri fakultas, baru penciri prodi. Nah, fakultas ini mau diikut-ikutkan juga. Diikut-ikutkan juga untuk sebagai penciri kurikulum. Maka kalau boleh kami menyarankan, sekarang ini cukup 3 saja. Pertama, nasional, kemudian universitas, dan kemudian prodi. Oke? Nah, itu yang untuk masalah kurikulum. Lalu masalah berapa jumlah SKS-nya, kalau kami boleh menyarankan Bapak Ibu, ini nanti dalam membuat SPMI, buatlah kalau bisa standarnya yang benar-benar dalam jumlah SKS ya. Buatlah dalam jumlah minimal saja, yaitu sebanyak 144 SKS. Kalau mau lebih, lebihnya jangan banyak. Kalau mau lebih, lebihnya jangan banyak. Kenapa? Karena semakin banyak, maka semakin lama juga masa mahasiswa itu kuliah. Jadi lebihnya berapa, Pak? Silakan. Bisa 146, 148, 149, tetapi usahakan jangan terlalu banyak jumlah SKS minimalnya. Bahkan kalau boleh kami menyarankan, cukup untuk mencukupi standar minimal, yaitu sebanyak 144 SKS. Walaupun dibolehkan untuk melebihi 144 SKS oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Begitu Pak Edi. Ya. Oke. Sangat tercerahkan, Pak. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Oke ya. Sekarang PPPP tadi penetapan. Sudah penetapan yang seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini contoh penjabaran untuk yang ini contoh yang luar biasa. Ketika dia bikin standar dosen itu kan hanya magister saja. Rupanya Bapak Ibu ada kemudian salah satu perguruan tinggi itu membuatnya menjadi standar turunan. Standar turunan, apa yang dibikinnya? Standar rekrutasi, standar masa percobaan, standar perjanjian kerja, standar penilaian prestasi kerja, standar mutasi, promosi, demosi, sampai kepada standar pengakhiran hubungan kerja. Nah, lalu pertanyaannya ini baik nggak? Jawabannya sangat baik. Sangat baik sekali kalau seandainya ini kemudian menjadi standar turunan. Lalu kemudian apakah ini menjadi budaya di dalam lembaga kita? Nah, ini kembali kepada lembaga kita masing-masing. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau ini tidak sesuai dengan budaya yang ada di perguruan tinggi kita, itu capek sekali kita membuat standarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya, apakah UIN dan Fatah Palembang membuat boleh kerja lembur dan kerja lembur misalnya? Oh, nggak ada yang namanya kerja lembur misalnya di UIN dan Fatah Palembang. Kalau nggak ada, ngapain kita capek-capek membuat standar kerja lembur atau cuti, karena itu tidak diatur di dalam budaya lembaga perguruan tinggi kita. Seperti itu. Oke. Nah, lalu bagaimana cara menetapkan standar pendidikan tinggi? Rumusnya ABCD. Nah, ini akan dijelaskan nanti pada slide berikutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, pada saat pelaksanaan, setidaknya ada 4 buku yang harus kita miliki sebelum kita dalam membangun SPMI. Apa itu? Buku yang setidaknya harus kita miliki. Pertama, buku kebijakan SPMI atau buku kebijakan mutu. Yang kedua, buku manual mutu. Yang ketiga, buku standar mutu. Dan yang keempat, buku formulir mutu. Nah, ada lagi kemudian yang menambahkan buku standar operasional prosedur atau buku SOP. Jadi secara sederhana ada 4 saja buku yang harus kita miliki: kebijakan, manual, standar, dan formulir, dan bisa ditambahkan sebagai buku SOP. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian sudah PP yang kedua, yang ketiga E yang disebut dengan evaluasi atau cek.
Nah, cek ini yang disebut dengan AMI, audit mutu internal, dan ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan besok. Kemudian ini pertemuan besok. Nah, ini pertemuan besok aja. Kemudian P berikutnya yaitu peningkatan. Ini ketika kita punya standar dan itu sudah melampaui, maka kita harus meningkatkan standar nasional diktinya. Seperti apa contohnya? Seperti ini contohnya Bapak Ibu, yang peningkatan. Oke, contohnya begini. Bapak Ibu membuat standarnya itu masa lulusnya 6 tahun. Oke? 6 tahun ya. Masa lulusnya 6 tahun. Lalu ketika dilakukan audit mutu internal, masa 6 tahun ini hampir 100% mahasiswa sudah melampaui masa 6 tahun. Lalu apakah itu mau ditingkatkan? Jawabnya iya. Kemudian dari 6 tahun itu mau ditingkatkan menjadi berapa? Berapa tahun masa lulusnya? 5,5. Kami 5,5 aja. Kok tanggung amat 5,5? Yang 11 semester gitu loh. Oh ya, oke. Kalau begitu rupanya Pak Ketua LPM IAIN Lok Sumawe menaikkannya menjadi berapa? 11 semester menjadi 5,5 tahun. Nah, makanya 5,5 tahun itulah di dalam SPMI disebut sebagai peningkatan. Ya, oke. Dah, selesai. Oke. Nah, ini ada satu slide lagi. Satu slide lagi. Apakah kita mau satu slide lagi atau kita mau mendengarkan ini 15 menit lagi berakhir selesai materi kita pada pagi hari ini. Kalau kita mau melanjutkan slide akan banyak memakan waktu. Nah, untuk itu kami mohon izin Pak Moderator, gimana kalau seandainya kita mendengarkan Pak Bastiar itu mempresentasikan kebijakan mutu dari IAIN Lok Sumawe. Nanti coba kita sama-sama memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Bastiar. Mungkin begitu Pak Moderator sama Pak Bastiar ya? Siap, Pak. Oke, siap. Lanjut. Nah, silakan Pak Bastiar. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Fajri. Waktu dan tempat, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Moderator, Pak Fajri yang udah banyak memberikan masukan dan pencerahan ke kita. Saya pikir karena saya kan orang baru yang banyak bangai kalau bahasa kami, Pak, bukan bodoh. Jadi kita minta Bu Sarah sebagai kendalinya. Kapus yang di SPMI. Ya, ini Bu Sarah nih yang sering menghubungi saya. Iya, itu dia tuh. Oke, terima kasih Pak. Ya, baik. Sebelum saya share screen-nya, kami sudah punya buku dokumen SPMI itu punya 2017 yang saya sudah kirim ke Bapak untuk direview. Dan hasil reviewnya memang sudah saya perbaiki, tapi masih proses Pak. Jadi kalau untuk sosialisasi untuk dibagikan belum bisa, tapi saya akan menyampaikan yang sudah kami perbaiki sesuai dengan masukan dari Pak Fajri. Ya, saya ambil air minum dulu sebentar ya. Iya Pak. Sambil menunggu bapak-bapak, ibu-ibu di rumah, silakan mencicipi makanan yang disediakan di rumah masing-masing. Masing-masing ya, Borang ya. Oke, lanjut. Oke, baik Pak. Saya akan coba share screen. Nah, jadi kebijakan SPMI kami ini terdiri dari beberapa item, ada 7. Pertama, kami membahasnya ada visi misi IAIN Lok Sumawe. Berikutnya ada latar belakang SPMI, lalu istilah, garis besar kebijakan SPMI, dan koneksitas atau hubungan dokumen SPMI ini dengan berbagai dokumen lain di IAIN Lok Sumawe. Nah, untuk isinya sendiri ada 36 halaman total untuk kebijakan ini. Visi misi mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua untuk IAIN Lok Sumawe, visi misi, tujuan. Nah, latar belakang itu kami memasukkan peraturan yang digunakan termasuk tentang Permenristek nomor 62. Lalu kami cerita juga terkait dengan
SPMI dan SPME secara garis besar. Lalu juga tentang LPM kami ceritakan apa saja kewajiban LPM itu sendiri. Ini juga lebih kepada regulasi-regulasi isinya. Lalu berikutnya ada tentang realisasi kondisi prasyarat. Ini juga masih bagian di latar belakang. Ya. Oke, ini masih fungsi LPM. Berikutnya di ruang lingkup kebijakan SPMI itu kami menyampaikan bahwa SPMI itu mencakup ada akademik dan non akademik. Ya. Lalu tujuan penyusunannya juga kami uraikan bahwa sebagai bukti komitmen kami mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKT). Lalu kami juga menuliskan pihak-pihak yang terlibat. Jadi dari unsur pimpinan, dari rektor sampai ke unit-unit pelaksana PBM-nya. Lalu ini lebih ke istilah, isi berikutnya. Poin berikutnya, poin kelima adalah garis besar kebijakan SPMI. Nah, itu kami menguraikan yang pertama asas dan prinsip pelaksanaan SPMI. Kita mengacunya, mungkin tadi Pak Fajri sudah menjelaskan dengan detail. Ya. Lalu ini masih prinsip tujuan SPMI sendiri untuk apa? Ruang lingkupnya tentu kita mengacu ke SNDIKT, ada Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Juga ada standar akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dan non akademiknya. Lalu berikutnya kami uraikan manajemen SPMI yang barusan Bapak jelaskan, Pak Fajri jelaskan, yaitu tentang PPEPP, bagaimana mekanisme penetapan, pelaksana, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Lalu struktur organisasi, nah ini kami jabarkan secara global Pak ya, jadi langsung dari rektor sampai ke unit-unit yang ada di lingkup YIN Loksmawe. Dan berikutnya itu ada jumlah standar. Nah, kami sudah merancang sesuai SNDIKT itu ada 24 standar, baik itu pendidikan ada 8, penelitian 8, pengabdian itu ada 8. Nah, berikutnya ada standar non-akademik yang ini masih bawaan yang lama ya Pak ya, cuma ada beberapa yang sudah saya tambahkan sesuai dengan masukan Bapak. Jadi keseluruhannya itu yang melampaui SNDIKT kita ada 11 standar non-akademik. Nah, dan ini juga masih dalam proses Pak, dalam proses penyelesaian untuk buku standar mutu YIN Loksmawe. Nah, itu yang melampaui itu ada standar visi misi, tata pamong, tata kelola dan kerjasama, lalu ada standar mahasiswa dan alumni, standar laboratorium, layanan perpustakaan, teknologi informasi, Sarpras, hubungan masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan keamanan. Nah, untuk standar non-akademik sendiri, setelah mendengar tadi pemaparan dari Bapak, saya rasa apakah ini kebanyakan Pak, atau memang masih kurang tepat gitu Pak, harus ditambah lagi yang memang bisa membuat mutu di YIN Loksmawe itu bisa lebih baik lagi. Oke, lalu untuk deskripsinya kami menguraikan bahwa kita punya kebijakan SPMI, ada manualnya, ada buku standar SPMI-nya sendiri, lalu ada formulir SPMI. Nah, untuk koneksitasnya, kaitannya dengan dokumen lain, nah itu kami menguraikan bahwa semua dokumennya ini pada peraturan Menristek-Dikti juga kami terkait dia dengan manual, ada SOP, dan juga ada Renstra, ada statuta, ada Renstra, dan juga pedoman pendidikan yang ada di YIN Loksmawe. Nah, mungkin ini isi dari buku kebijakan SPMI yang sudah kami rancang, Pak, yang sudah masih proses ya, Pak, masih proses penyelesaian. Nah, mungkin itu, Pak, untuk dari saya. Oke. Silakan Pak Edi, Pak Moderator. Halo. Ya. Ini karena belum jadi barangnya secara utuh ya Pak ya. Ini udah 95% udah jadi nih. Iya. Ya. Saya mau share yang YIN Takengon, tapi saya nggak punya, nggak saya bawa, nggak saya siapkan. Ya mungkin sebagai pembanding seperti itu. Saya rasa udah sangat luar biasa YIN Loksmawe ini Pak. Ya.
Ini ada pertanyaan saya Pak tadi belum sempat mau saya tanyakan. Kalau misalnya standar mutu yang kita rancang ini seperti ini, misalnya kita punya misalnya yang tadi masa kuliah 7 tahun atau apa, kita udah melebihi tadi bahasanya, udah melebihi tapi tidak tercapai, berapa lama kira-kira kita punya waktu untuk merevisi seperti itu? Apa tahun berjalan, tahun ajaran berjalan, atau satu periode kelulusan seperti itu Pak? Oke, ya. Saya jawab dulu ya Bapak Ibu. Jadi dalam prinsip evaluasi audit mutu internal itu, kalau UIN Arifata Palembang itu berlaku dua. Berlaku yang evaluasi sumatif dan formatif. Ya kan? Jadi berlaku pada saat proses dan kemudian berlaku pada saat akhir dari masa audit itu. Jadi kalau masa proses itu yang sering dilakukan oleh GPMP, yaitu dengan proses pembelajaran. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran itulah kemudian ketemu misalnya ada dosen yang minggu kedua itu belum masuk kelas sama sekali. Atau misalnya di akhir semester itu ketemu bahwa ada salah satu dosen yang hanya masuknya cuma 6 kali atau 7 kali saja. Nah, itu ketahuan. Maka kami sebut itu sebagai proses audit mutu pada saat proses. Nah, kemudian ada juga pada saat akhir. Pada saat akhir itu biasanya dilakukan oleh GPMF dan LPM, ya kan? Nah, misalnya dan salah satu yang diaudit itu keseluruhan, ya, keseluruhan. Dan salah satu diantaranya mengenai standar mutu lulusan yang kita buat misalnya standarnya 5 tahun, ya kan? Tahu-tahu misalnya kebanyakan mahasiswa itu lulusnya itu 6 tahun. Berarti Bapak Ibu, standar yang kita buat itu terlalu tinggi yang 5 tahun. Ya kan? Jadi terlalu tinggi, maka yang kita lakukan adalah dua hal. Pertama, melakukan monef dan mencari akar masalah kenapa kemudian mutu lulusan itu tidak bisa mencapai 5 tahun misalnya. Oke? Tidak bisa mencapai 5 tahun dan itulah fungsi dari LPM. Lalu temuan ini dibawa kemana Bapak Ibu? Dibawa kemana temuan ini? Temuan ini kemudian dibawa di dalam RTM atau Rapat Tinjauan Manajemen. Ya, itulah fungsi Rapat Tinjauan Manajemen. Jadi nanti di Rapat Tinjauan Manajemen itu seluruh dari prodi fakultas itu kemudian menyampaikan hasil evaluasi di masing-masing prodi atau di masing-masing fakultas dan institusi di Rapat RTM. Dan di Rapat RTM itu Bapak materi suaranya agak jauh ini, komentar teman-teman agak didekat. Mohon maaf ya Pak. Oh ya nggak apa-apa Bu. Tadi saya melepaskan ini masalahnya. Saya pasang lagi berarti. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran jelas? Udah mantap kali. Sangat jelas. Nah, sip. Jadi, Bapak Ibu, ketika tadi kan sudah temuan-temuan itu kemudian dibahas di mana? Dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen atau sering kita sebutkan dengan istilahnya RTM. Nah, di dalam RTM itulah kita membahas ini masalah yang kenapa ini tidak ini dan kemudian memutuskan apakah standar kita itu terlalu tinggi untuk kita lakukan. Kalau itu kita lakukan, maka SPMI-nya boleh kita revisi pada saat akhir dari tahun tersebut. Nah, makanya misalnya di dalam kode-kode ini kan tanggal berlaku kode dokumen. Nah, ini ada satu kotak lagi yang kurang. Biasanya di sini disebut dengan tanggal revisi. Jadi itu ketahuan kita lihat bahwa kita tetapkan misalnya di 19 April 2017, misalnya nih ya. Kemudian ada nanti tanggal revisi lagi, tanggal revisinya misalnya 19 April 2018. Berarti ini ketahuan nih dokumen, bahwa dokumen itu ditetapkan 19 April 2017, kemudian direvisi kembali tanggal 19 April 2018. Begitu Pak Edi. Ya. Berarti boleh asal dia udah ada monef rapat tinjauan manajemen tadi, ya boleh dilakukan aja revisi itu sepanjang tahun gitu Pak ya. Tapi umumnya dilakukan akhir tahun. Ya boleh. Kebijakan kampus masing-masing. Ya kebijakan kampus masing-masing. Oke sip. Nah kembali kepada
punya YN Lok Sumawe. Ada beberapa masukan dari kami, misalnya Permenristek Dikti yang digunakan ini nomor 44 gitu ya. Nah, cuma memang saya lihat memang tanggal berlakunya ini 19 April 2017. Iya. Oke. 2017 ya. Iya. Apakah ini mau direvisi kembali atau tetap menggunakan tahun 2017 ini dulu? Ibu Kapus, Bu siapa Bu ya. Sarah, Bu Sarah. Ya, silakan, Bu. Untuk dokumen akad kita pakai yang lama, Pak, yang ini yang sudah ada. Ya. Tapi yang saya share ini yang sedang proses revisi, Pak, yang sudah saya revisi sesuai masukan dari Bapak. Ya, berarti yang masih dipakai tahun 2017 ya? Ya, itu yang untuk proses akreditasi. Ya, akreditasi ya. Berarti Ibu di tahun 2000 paling lambat 2021, berarti Ibu sudah wajib untuk merevisi kembali SPMI-nya ini. Karena SPMI-nya ini tidak lagi mengacu kepada Permenristek Dikti nomor 44, tetapi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Berarti kerjaannya mulai nambah lagi nih, Bu. Tapi perbaikannya itu hanya pada level pada standar pendidikan saja. Pada pendidikan saja, yaitu pada konsep kampus merdeka. Nah, besok insya Allah kita bicara terkait dengan standar-standar apa saja yang bisa dimasukkan di dalam kampus merdeka itu. Insya Allah besok. Oke. Kemudian itu yang pertama, mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup Bapak Ibu itu bisa dua model, Ibu. Bisa dua model yang dipakai, ya kan? Model pertama itu disebut sebagai akademik. Oke. Akademik, kemudian yang kedua non akademik, oke, atau yang ketiga sering saya mengatakannya yang melampaui, oke, itu ya, itu model pertama dan ini yang dipilih oleh Ibu. Jadi ada akademik, non akademik, ada yang melampaui, oke. Nah, cara yang kedua adalah membaginya berdasarkan SN Dikti. Nah, jadi SN Dikti, jadi ruang lingkupnya pertama pendidikan, yang di atas kali Bu, yang di atas kali, ruang lingkupnya. Yang pertama itu pendidikan, kemudian yang kedua PKM, yang kedua penelitian, oke, yang ketiga PKM, dan yang keempat melampaui. Oke, jadi Ibu Kapus, silakan mau pilih yang mana modelnya. Apakah mau model yang pakai akademik, non akademik, melampaui, itu juga benar. Seperti Ibu sekarang itu sudah benar. Kemudian yang kedua adalah modelnya pendidikan, penelitian, PKM, dan kemudian yang melampaui. Itu terserah. Kembali kepada Ibu sebagai penyusun dari SPMI itu sendiri. Karena dua-duanya benar, Pak Bastiar. Jadi silakan tinggal pilihan saja. Mau pilih yang mana modelnya. Nah, cuma tadi yang pertanyaan kita, nah tolong ini masukan juga dari pimpinan-pimpinan lain, dari ibu-ibu lain. Tadi kalau tidak salah disebutkan standar yang melampauinya ada 11. Ya, 11 ya. Oke. Ya. Lalu mohon dikasih masukan kepada Bapak Ibu, apakah pertama, apakah ada standar melampaui yang tertinggal di dalam LED, yang kita ambil dari LED tadi, atau standar yang melampaui sekarang itu kebanyakan. Nanti Ibu Kapus tinggal mengurang-ngurangi saja kalau seandainya itu kelebihan. Tapi kalau seandainya itu masih ada yang kurang, silakan dimasukkan. Tetapi tadi dengan rumus, jangan terlalu kurus dan jangan terlalu gemuk. Ya, silakan. Coba buka lagi Bu yang standar melampaui. Ya. Oke, terus? Ya, ini Pak. Ya, silakan. Ini ada standar visi misi, standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama, standar mahasiswa dan alumni, standar laboratorium, standar layanan perpustakaan, standar teknologi informasi, standar sarana prasarana umum, standar hubungan masyarakat, standar pengelolaan lingkungan kampus, standar keamanan. Oke, Ibu Bapak, pimpinan, kira-kira ini sudah cukup atau terlalu banyak, atau misalnya di LED itu ada yang belum masuk. Silakan.
Pak Husaini, silakan Pak Husaini. Kalau mau memberikan ini, komentar. Silakan. Pak Husaini. Oh ya. Sekarang Pak Ketuanya dulu. Silakan Pak Ketua LPM. Ada mau kasih. Kalau dari kami ya inilah yang kami pikir yang perlu disusun standar yang 11 ini lagi. Inilah yang kita sebut yang melampaui. Tapi apakah ini udah cukup lebih? Saya pikir kalau kami sih balik lagi ke kami ya udah pas. Kalau ditambah udah pas. Kalau ditambah keberatan terlepas dari gemuknya yang keberatan untuk jobnya maksudnya. Ini aja kalau kata kapusnya tadi kan ini dalam kita proses. Jadi mudah-mudahan yang kita rencanakan 11 standar yang melampaui ini bisa tersusun dengan bagus. Itu saja. Saya pikir udah cukup melihat juga kondisi real yang elok Semawe. Oke. Saya tahu Bapak Ibu bahwa ini juga terkait dengan ini yang 7 standar ya, dimasukkan yang 7 standar ya. Ya. Oke. Ya, Pak. Ya, di 7 standar. Oke. Kalau ini sudah menjadi menjadi keputusan dari LPM dan pimpinan yang ada di IAIN Lok Sumawe, yang standar non akademik ini ya kita bungkus. Berarti ini sudah menjadi keputusan dari pimpinan dan LPM di IAIN Lok Sumawe bahwa standar non akademik sebagai standar yang melampaui secara kualitatif ini ada 11. Mulai dari standar visi misi sampai kepada standar keamanan. Dan ini Bapak Ibu tolong dibikin standarnya masing-masing. Misalnya standar keamanan itu apa yang menjadi standarnya. Kemudian standar pengelolaan lingkungan kampus apa yang menjadi standarnya. Sampai kepada standar tata kelola dan kerjasama. Ini menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena kalau standar visi misi itu jelas, ada standarnya, ya kan? Standar tata pabong itu jelas, itu ada di 7 standar. Standar mahasiswa dan alumni itu jelas, ada standarnya. Nah, saya agak tertarik dengan standar pengelolaan lingkungan kampus sama standar keamanan. Nah, ini belum ada nih standarnya nih. Berarti nanti IAIN Lok Sumawe itu membuat, ya silakan Pak Bastiar. Ya, menjadi contoh. Ini jadi contoh bagi PTKN yang lain. Jadi kita maksud jadi kita maksud standar lingkungan itu bagaimana kampus itu yang asli, yang sejuk, yang bisa menyenangkan bagi semua warga kampus. Ya. Begitu juga nanti keamanan, bagaimana pengelolaan keamanannya yang bagus, yang orang bisa menjadi aman, merasa nyaman, aman semuanya. Itu karena keamanan itu juga tidak dalam prinsip yang sangat, tapi prinsip yang sejuk, yang welcome ketika datang orang, itu yang seperti itu mungkin kita inginkan. Iya. Itulah tugas tambahan LPM untuk selain daripada yang 3 tadi, LPM akan mengevaluasi yang standar melampaui ini. Ya. Ya, ini luar biasa nih nanti IAIN Lok Sumawe nih. Jadi selain daripada yang 24 ditambah 11 lagi berarti ada 35 standar, ya kan? 35 standar itu belum anak-anaknya ya, belum anak-anaknya itu. Ini baru induknya saja. Karena bisa saja dari 24 itu bisa saja menjadi 100 bisa. Ya kan? Oh, ya silakan. Siapa, Pak? Halo, silakan. Begini Pak Fajri, saya Yusrizal Pak. Oh ya, silakan Pak Yusrizal. Ini kan mau sekalian saya tanyakan tentang tadi yang standar non akademik, standar visi dan misi itu kan. Kalau di borang maksudnya kriteria 9 kan namanya visi dan visi misi tujuan dan strategi. Maksudnya apakah bahasanya gimana menurut Bapak, disesuaikan dengan itu atau visi misi saja gitu? Ya. Pak Yusriza, pertanyaan yang bagus. Maka tadi saya tanyakan ke Ibu Kapus, apakah ini nanti mau disesuaikan dengan yang 7 standar atau yang 9 kriteria. Nah, jawaban dari Bu Kapus tadi bahwa Pak Yusrizal, ini untuk sementara disesuaikan dengan yang 7 standar dulu.
Karena ini untuk keperluan akreditasi yang prodi-prodi yang sekarang ini sudah diupload di Ban PT, begitu ya Bu ya? Iya, Bu Pak. Kapus Tapi ya? kami juga proses ke 9 juga, Pak. Nanti insya Allah 2021. Nah, di awal 2021. 2021. Makanya Pak Yusrizal, ada kemungkinan bahwa di tahun 2021 bahasa standar visi dan misi ini nanti akan mengikuti yang 9 kriteria. 9 kriteria. Ya, ini hanya untuk keperluan saat ini saja. Begitu informasi yang kita dapatkan dari Ibu Kapus. Begitu Pak Kajur. Iya, terima kasih Pak. Alhamdulillah. Sama-sama. Ya, oke. Yang lain silakan. Pak, saya aja Pak. Ya. Pak Ya, Fajri. silakan Pak Edi. Saya pernah terbaca itu di borang yang disusun oleh Prodi, kalau nggak salah saya bahasa Arab, atau gimana gitu, atau PAI di kampus saya. Itu ada IKU IKT, di masalah IKU IKT itu misalnya dia menyebutkan bahwa indikatornya itu mampu menjadi mubalik seperti itu. Lulusan mampu menjadi mubalik atau dai yang apa gitu kan. Nah, itu yang seperti itu ini boleh dijadikan standar tadi atau enggak? Boleh, silakan. Silakan. Jadi IKT itu ya silakan. Maksud saya ini kan prodi ini ceritanya, prodi kalau di tingkat kita LPM itu harusnya itu kan menjadi standar umum untuk semua prodi gitu. Ya, oke. Sudah? Itu Pak. Iya. Ya, oke. Jadi di dalam LED sekarang Bapak Ibu, di dalam LED sekarang itu salah satu yang mencari ciri khas dari LED itu adalah yang menjadi tanggung jawab penulisan LED siapa? Prodi atau fakultas? Fakultas. Oh, Pak Kajur langsung jawab fakultas. Siapa Bapak Ibu? Siapa yang bertanggung jawab untuk masalah penulisan LED? Prodi. Oke. Karena namanya UPPS, Pak. Oke. Ini Pak Kajur udah ikut pelatihan ini berarti ini. Jadi Bapak Ibu yang bertanggung jawab dalam menulis LED semuanya itu kembali kepada UPPS. Unit Pengelola Program Studi, bukan program studinya. Oke. Nah, karena dia kembali kepada unit pengelola program studi, berarti Bapak Ibu, nih ya, berarti Bapak Ibu, siapa unit pengelola program studi? Nah, dalam hal ini kalau untuk PTKIN kita, unit pengelola program studinya adalah fakultas. Jadi semuanya itu menggambar hampir sebagai jadi ada beberapa nanti itu menggambar fakultas, ada juga nanti yang menarasikan tentang prodi. Nah, tetapi Bapak Ibu dengan melihat hal ini artinya adalah yang selama ini misalnya dengan 7 standar dengan 9 kriteria itu agak sedikit berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau kita dengan menggunakan 9 kriteria dengan 7 standar, kalau 7 standar ini mohon attention dikit Bapak Ibu. Ini agak sedikit miss juga teman-teman dalam membuat borang yang 9 kriteria. Kalau dengan menggunakan 9 kriteria, itu prodi boleh tidak memiliki visi dan misi. Oke. Kalau 7 standar wajib nih. Tapi kalau dengan 9 kriteria, prodi boleh tidak memiliki visi dan misi. Kenapa? Karena visi misi itu tidak diminta oleh Ban PT. Kemudian yang kedua, bahwa prodi itu harus melaksanakan visi misi fakultas saja, bukan visi misi prodi. Maka turunannya banyak Bapak Ibu, turunannya banyak di dalam 9 kriteria berarti prodi tidak perlu RIP, tidak perlu Renstra. Yang memerlukan RIP dan Renstra itu adalah fakultas. Lalu prodi apa prodi Bapak Ibu? Prodi itu hanya memerlukan yang disebut dengan scientific vision atau visi keilmuannya saja. Lalu dari mana melihat visi keilmuan? Melihat visi keilmuan itu dilihat dari struktur kurikulum di masing-masing prodi. Lalu pertanyaannya tadi, yang membuat mubalik itu adalah punya siapa? Punya prodi atau punya fakultas? Begitu.
Paham maksudnya, Pak Edi? Ya. Ya, begitulah pertanyaannya. Ya, begitulah pertanyaannya. Jadi artinya adalah mau menjadi mubalik ini mewakili siapa? Mewakili scientific vision prodinya atau mewakili mewakili visi dari fakultas. Kalau seandainya itu misalnya scientific vision untuk BPI, maka menjadi mubalik itu bukan menjadi indikator kinerja tambahan. Kenapa? Karena menjadi mubalik itu merupakan scientific vision dari fakultas dakwah misalnya, atau di prodi apa? BPI ya? Di BPI ya? Ya, BPI benar ya? BPI ya. Nah, kalau seandainya itu tidak masuk di dalam maka menjadi mubalik, tidak menjadi indikator kinerja tambahan. Begitu, Pak Edi. Oke, sangat jelas, Pak. Ya, oke. Ini jadi kalau yang tadi itu fakultas, LED-nya institusi itu siapa yang kerjakan, Pak? Ya, orang-orang institusi. Bukan LPM. Makanya saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa LPM itu sebenarnya sama dengan ban PT pada level internal. Cuma yang menjadi masalah adalah seringkali pimpinan itu mempercayakan untuk penulisan borang kepada LPM. Siapa contohnya? Contohnya adalah UIN Raden Fatah Palembang. Iya, siapa yang membuat LED UIN Raden Fatah Palembang? Yang membuat LED UIN Raden Fatah Palembang dipercayakan kepada Lembaga Penjaminan Mutu. Maka kami Bapak Ibu hampir 1 tahun lebih dalam menyusun LED. Kenapa lama? Karena kami mencari format yang ideal dalam menyusun laporan evaluasi diri. Begitu Pak Edi. Ya, silakan. Siap. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti yang 11 ini ada pertanyaan, silakan. Pak. Maaf. Ya. Ini ada yang melambaikan tangan, Pak Kajur IAT, Pak Irwanto. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum Pak Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Irwanto. Ya Pak, ada yang ingin saya tanyakan sedikit. Boleh, banyak juga boleh Pak, insya Allah. Ya, mengenai standar yang melampaui itu Pak. Ya, yang non akademik yang tadi dipresentasikan sama Bu Sarah. Ya. Di situ kalau kita melihat kepada kriteria 9 itu kan ada keuangan. Ya. Tapi dalam standar ini tidak ada standar pengelolaan keuangan. Oke. Kemudian dalam kriteria 9 juga ada luaran. Apakah perlu dicantumkan standar luaran atau capaian dari prodi ataupun dari perguruan tinggi itu? Ya. Itu sekedar masukan, Pak. Oke. Terima kasih. Makasih. Ada lagi yang lain Pak Irwanto? Cukup sementara ya? itu dulu Pak. Ya. Oke. Izin Pak Moderator langsung menjawab ya. Pertama Pak Irwanto, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, bahwa yang dilakukan oleh LPM IAIN Lok Sumawe ini katakanlah dibuat SPMI sebelum adanya kriteria 9. Karena ini dibuat di tahun 2017. Sedangkan kriteria 9 itu baru berlaku di tahun 2018. Nah, berarti untuk standar luaran itu memang belum bisa dimasukkan ke dalam SPMI-nya IAIN Lok Sumawe karena IAIN Lok Sumawe itu akan diberlakukan kalau menurut yang digambar ini di buku ini tanggal 19 April 2017. Nah, di 2017 itu belum ada kriteria 9. Kriteria 9 itu baru berlaku kalau tidak salah 2018 untuk perguruan tinggi. Sedangkan untuk program studi itu di 2019. Oke, itu yang pertama Pak Irwanto. Makanya kami sarankan bahwa untuk LPM IAIN Lok Sumawe, insya Allah di awal tahun 2021 ini kemudian merevisi kembali SPMI-nya. SPMI-nya itu merujuk kepada yang 9 kriteria. Nah, kalau merujuk kepada 9 kriteria, maka kita boleh nanti Pak Irwanto menyampaikan masukan kepada IAIN LPM IAIN Lok Sumawe
untuk menambahkan standar non-akademik itu kepada standar luaran sebagaimana yang diminta di 9 kriteria. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja misalnya pengelolaan keuangan. Ini pengelolaan keuangan apa yang dimaksud? Tapi kalau boleh ada, karena pengelolaan keuangan ini ada berbagai versi Bapak Ibu, tetapi saya menginginkan bahwa ini mohon izin, mohon maaf, standar pengelolaan keuangan itu tidak usah dimasukkan sebagai standar tambahan, tetapi standar pengelolaan keuangan itu dimasukkan saja di standar pendidikan terkait dengan standar pengelolaan keuangan pendidikan. Ada di situ. Kalau boleh nanti dilihat Bapak Ibu, ada di situ di standar pendidikan, ada disebut dengan, bukan standar pengelolaan keuangan. Di standar itu disebut sebagai standar pengelolaan pembiayaan, standar pembiayaan pembelajaran. Nah, bisa saja pengelolaan keuangan itu kita masukkan di standar pengelolaan, standar pembiayaan pembelajaran. Bisa saja dimasukkan di situ nanti. Gitu Pak Irwanto ya, jawaban sementara kami. Ya, terima kasih Pak Fajri. Sama-sama Pak Ir. Oke, ada lagi yang lain? Sepertinya belum ada. Oke. Kalau belum ada, Bapak Ibu IAIN Lok-Sumawe, kami persilakan Ibu Kapus untuk mengetok palu bahwa standar non-akademik ini setidaknya sudah disosialisasikan dan ini akan dijadikan standar. Silakan Bu Kapus. Dan Pak Kapro ini Pak Ketua LPM. Ya, baik, terima kasih Pak Fajri. Insya Allah dengan hasil diskusi kita hari ini untuk standar non-akademik yang ada di IAIN Lok-Sumawe yang memang mulai berlaku itu di April 2017, itu kita punya 11 standar non-akademik dari visi misi, tata pamong, tata kelola, mahasiswa laboratorium, layanan perpustakaan, teknologi informasi, sarana prasarana, hubungan masyarakat, pengelolaan lingkungan kampus, dan keamanan. Ini insya Allah kita mulai berlakukan untuk sekarang dan juga bisa digunakan untuk kepentingan akreditasi. Dan untuk yang 9 kriteria, insya Allah kita akan melaksanakan FGD lebih lanjut untuk merumuskan kira-kira standar apa yang bisa kita masukkan lagi di non-akademik atau kita revisi dari 11 standar ini. Ini nanti di awal 2021. Mungkin itu dari saya, Pak Fajri. Pak Bas, mungkin ada yang ingin menambahkan? Tidak, udah cukup pas kayaknya. Sudah pas ya. Oke, kalau sudah pas, kayaknya untuk hari ini, sesi hari ini cukup Pak Edi. Insya Allah kita akan lanjutkan sesi berikutnya di besok hari. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Fajri atas ilmunya, sangat banyak tercerahkan hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Semoga sesi besok itu lebih menarik lagi Pak. Ya. Banyak hal yang bisa kita dapat pada hari ini. Saya harapannya besok bisa ikut kembali dan rekan-rekan. Rahmi yang matiin nggak? Rahmi yang matiin kadang. Pak Edi suaranya mati. Gitu. Mati lagi suaranya, kayaknya. Pak. Suaranya, Pak. Halo, jelas? Ya, sip. Oh. Udah saya padahal tadi udah panjang lebar Pak, kembalikan ke host ini. Masa saya ulang lagi? Ini ada sabotase ini. Ya, terima kasih ya. Saya ulang nggak apa-apa. Terima kasih kepada Pak Fajri. Sangat tercerahkan hari ini Pak. Banyak sekali ilmu baru-baru yang kita terima. Saya harapannya besok ikut kembali, kawan-kawan semua berhadir. Kita ucapkan alhamdulillah atas ilmu yang baru ini. Saya kembalikan kepada moderator. Maaf, saya kembalikan kepada host Bu Rahmi. Silakan.
Ya, hostnya lagi. Oke, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas keberlangsungan acara hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua LPM dan Presidium Ketua LPM juga, Yayan Losmawe. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Wakil Rektor 1, Dr. Zulfikar Ali Butu MA. Terima kasih kepada Dekan Febi, Wadek 1 FT. Terima kasih kepada tim Kajur Sekjur Pasca Sarjana dan Sarjana YIN Losmawe. Terima kasih kepada tim gugus mutu YIN Losmawe. Terima kasih kepada dosen YIN Losmawe. Terima kasih kepada tim LPM dan P2M PTKIN wilayah Aceh. Dan yang terakhir, terima kasih kepada Bapak Moderator. Terima kasih atas kehadiran kita semua di virtual ini. Insya Allah kita akan berjumpa esok hari. Tapi sebelum ditutup, kami dari tim LPM IAIN Losmawe meminta dokumentasi sebentar, kita foto via virtual ya Bapak Ibu ya. Mohon dipasang semua fotonya. Ya. Oke. Ini oke, silahkan dibuka videonya semua. Saya juga buka masker. Oke, ada ya, terima kasih. Ada Ketua Gugus Febi, Sekjur Ilmu Falak, Sekjur PBS, UPT Lab Bahasa, kemudian siapa lagi? Kajur PGMI, Bu Suryana, Kajur TMA, Bu Khairiani, Sekjur TMA, Ibu Ketua Gugus Mutu Syariah, Ibu Almirah. Baik, kita ambil foto sesi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, oke, senyum ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save dulu. Mana ini saya save? Sebentar. Oke, ambil yang kedua ya. Yang kedua, ini oke, 1. Ini ada nebeng ya Bu Sekjur BKI dengan Ibu Gugus Mutu Nurul Hikmah ya. Baik, 1, 2. Oke, belum Pak Adenan. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Sebelum meninggalkan tempat, ada Pak Jumat Barus. Terima kasih telah hadir di ruangan virtual ini. Saya baru lihat ya, mohon maaf. Baik, sebelumnya saya kirim link absen untuk sertifikat esok hari. Jangan tinggalkan ini dulu. Bapak, kepada Pak Fajri, terima kasih banyak. Kami dari tim LPM YIN Losmawe, insya Allah besok hadir lagi ya Pak di virtual kita. Insya Allah. Ya. Bu Lisa. Ini luar biasa nih YIN Losmawe nih. Wah, luar biasa nih. Ini dari pagi sampai siang ini masih berada di frekuensi LPM-nya YIN Losmawe nih. Luar biasa nih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Mantap. Ya. Ini modal utama untuk YIN Losmawe maju nih. Nanti bisa diikuti dengan LPM-nya Takengon nanti ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu YIN Losmawe tunggu dulu ya, ada link ini. Aduh. Oke. Saya menunggu atau boleh izin live Bapak Ibu? Izin boleh, silakan Pak, kami persilakan. Ya. Dengan tidak Iya, mengurangi. makasih, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usai ini semoga kita sama-sama nanti bermalam di bandara lagi suatu saat nanti. Amin. Pak Edi, Pak Ketua LPM, Pak Bastiar, Ibu Sarah dan lain-lain. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan diisi link absensinya siapa aja yang hadir. Udah ada link absensi dan evaluasi untuk hari ini. Dan untuk besok langsung akan dikirimkan sertifikat ke email masing-masing. Materi juga akan dikirimkan esok hari, kita rapel. Pak Kajur IAT, terima kasih. Pak Kajur PBS, terima kasih. Oke, silakan.
Tim LPM nih dari ketua LPM-nya. Thank you untuk semuanya. Besok hadir lagi. Ya. Semua khusus Bu Aima yang cantik baik. Ya. Bapak-bapak yang ganteng semuanya. Ya, besok hadir lagi. Mungkin lebih menarik lagi untuk perbaikan dokumen-dokumen kita. Thank you semuanya. Oke, terima kasih kepada Kajur HTN, Sekjur AKS, Kajur PBS, Pak Jumat Baru, Sekjur BKI dan pendampingnya di sebelah, Sekjur MPI, Kajur MPI Pasca, Kajur PGMI, Kajur PAI, Bu Cut, Sekjur PGMI, kemudian UPT Lab Bahasa, Sekjur PBS Ibu Ainun, Sekjur PAI Pasca, Kajur BKI Pak Adenan, Pak Dr. Al-Husaini, Presidium LPM YIN Losmawe, terima kasih. Sekretaris Prodi HKI Pasca Sarjana Ibu Dewi Marpaung, terima kasih. Kajur HTN, jangan lupa sholat, jangan lupa sholat. Sekjur AKS, Bapak Ali Muhayasya, Sekjur MPI Pasca, kemudian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada gugus mutu Ibu dulu, Ibu Nurul Akmal, Ibu Nurul Hikmah, Sekjur TMA Pak Abdul Qadir, Kajur TMA, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Tolong isi absennya bagi yang sudah, terima kasih, silakan meninggalkan grup. Terima kasih atas kerjasamanya, besok akan dikirimkan lagi link yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih absennya? Ini bukan SP.